Kamu adalah bintang iblis pembawa aura penjahat, pembangunan fondasi 10 hari, kondensasi inti 100 hari, takdir jahat membangun ayah dalam 3 tahun. Belum lama ini, kamu bahkan menembus alam penguasa bela diri, setengah kaki memasuki alam yang mulia suci, dan dipuji sebagai yang terkuat yang mulia suci termuda di wilayah timur. Dijuluki penguasa suci api merah, tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari perintah orang tua dan dipanggil kembali semalaman oleh surat keluarga untuk menikah. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kamu dan tunanganmu adalah orang yang terlahir kembali. Dan di kehidupanmu sebelumnya, kamu adalah iblis tertinggi dengan kultivasi puncak, ditakdirkan untuk tidak mati dengan tunangan masa kecil kepala ortodoks. Pada perjamuan pertunangan saat ini, Nenek Nangongli berjalan ke sisimu dan memberimu jimat harimau batu giok hitam. Ini adalah emas hitam pola naga. Tanpa diduga, logam abadi yang begitu berharga dibuat menjadi token. Anak kecil, kamu memiliki sedikit pengetahuan. Ini adalah jimat harimau keluarga Kinku. Dengan jimat ini, kamu dapat memobilisasi jutaan pasukan kavaleri besi. Ini juga jabatan kepala keluarga Kinku. Kamu mengangguk dan menerima jimat harimau, dan aliran kehangatan langsung mengalir ke anggota tubuhmu. Nanti, kamu akan menukar jimat harimau dengan Nangong Sue untuk jabatan Istana Dewa Salju. Guru, apakah kita benar-benar akan menyerahkan giok Dewa Salju kepadamu? Nangong Sue mengerutkan kening dengan enggan. Aturan macam apa ini? Dengan marah, Nangongli menoleh dan memelototi Nangong Sue. Pada hari pernikahanmu, kamu akan mengembalikan giok Dewa Salju, dan kamu akan menjadi penguasa sejati Istana Dewa Salju. Dan kamu akan mengembalikan jimat harimau keluarga Qin kepadamu. Dengan begitu, dia juga bisa menjadi kepala keluarga Qin. Ini adalah aturannya. Pergilah, Suer. Pada saat yang sama, di bawah tatapan para tamu yang hadir, kalian berdua berhasil bertukar posisi. Nangong Sue diam-diam mendekatkan kepalanya ke telingamu. Aku tidak tahu bagaimana kamu membujuk guru, tetapi aku tidak akan pernah menikah denganmu dalam hidup ini. Jika bukan karena guru, aku sudah membunuhmu. Siapa yang bisa membayangkan wajah yang tidak berbahaya ini? Di masa depan, dia akan menjadi dewa iblis yang menghancurkan dinasti dewa kuno dan memusnahkan 8 juta pembudidaya di antara jari-jarinya. Dia seorang diri menebas 9 kaisar abadi. 9 langit dan 10 bumi menghormatimu, dan kamu menciptakan dinasti dewa kegelapan dengan satu tangan, meluncurkan kekacauan gelap. 10.000 ras meratap dan seluruh dunia berduka. Ingatan mengerikan terus muncul di benaknya. Terlahir kembali di kehidupan ini. Nangong Sue masih tidak bisa menahan niat membunuh terhadapmu. Karena surga mengizinkan kaisar ini untuk terlahir kembali di kehidupan ini, kaisar ini tidak akan pernah melepaskanmu. Bahkan jika jalan kaisar terputus, bahkan jika hidup dan mati terbalik di kehidupan ini. Kaisar ini juga akan mencegahmu menciptakan dinasti dewa kegelapan itu. Suami, lihat betapa cocoknya mereka berdua. Ibu di samping menatap kedua orang di depannya dengan penuh kasih sayang. Ya, mereka sangat cocok. Ayah Qin Heng juga tertawa terbahak-bahak. Para tamu yang hadir juga memberi selamat dan mengucapkan kata-kata keberuntungan. Mendengar pujian semua orang kepada kalian berdua, seorang anak laki-laki mengepalkan tinjunya dengan marah dan ganas. Pasangan macam apa itu? Tidak buruk, istana dan pavilion keluarga Lingku. Bagaimana bisa dibandingkan dengan keluarga King kecilmu? Jika kamu menyukai gadis kecil ini, kakek akan merebutnya untukmu, jika keluarga King dan kuil Dewa Salju tidak tahu diri. Aku akan menghancurkan mereka dengan mengangkat tanganku. Keluarga Ling dan King selalu berselisih, bahkan sampai pada titik tidak bisa hidup berdampingan. Hanya saja aku tidak menyangka, keluarga Ling benar-benar memilih untuk menyerang saat pernikahan. Bagaimanapun juga, begitu keluarga King bergabung dengan kuil Dewa Salju, keluarga Ling tidak akan memiliki jalan keluar. Tepat pada saat ini, Nenek Nangong Ling tersenyum. Bersiap untuk mengumumkan dengan lantang, aku mengumumkan upacara pertunangan. Tunggu. Ling Bufan berdiri, menatap Nangong Sue dengan rakus, jadilah wanitaku, aku Ling Bufan bersedia menikahimu sebagai selir. Adegan itu langsung gempar, menatap Ling Bufan seperti orang bodoh. Anak ini berani merebut pengantin wanita. Kau sialan, selir itu maksudnya apa? Ini sama saja dengan menginjak-injak wajah keluarga King dan kuil Dewa Salju. Seketika, semua orang dari keluarga King menatap Ling Bufan dengan marah. Apakah keluarga Ling menyatakan perang? Berani merebut pengantin wanita? Tepat pada saat ini, suara tenang Qin Yu terdengar di tempat kejadian. Seorang praktisi Qi tingkat 9 berani merebut pengantin wanita? Siapa yang memberimu keberanian? Apakah keluarga Kingku tidak punya siapa-siapa? Atau kau merasa Qin Yu mudah diganggu? Para tamu juga mulai berdiskusi. Apa yang ingin dilakukan keluarga Ling? Apakah mereka ingin berperang? Ceka-ceka, wilayah gurun utara ini sepertinya akan berubah. Ling Bufan mencibir. Orang-orang ini berani mencemoohnya? Tunggu saja kematianmu. Qin Yu dengan tenang mengalihkan pandangannya ke Nangong Sue. Nangong Sue, apa katamu? Mata Qin Yu menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Di kehidupan sebelumnya Ling Bufan pernah menjadi cahaya bulan putih Nangong Sue. Namun, dalam pengalaman hidup dan mati,
Ling Bufan menusuk Nangong Sue dari belakang, hampir membunuhnya. Tetapi secara kebetulan, dia secara tidak sengaja mengaktifkan gua di tubuhnya, dan sejak itu maju dengan pesat. Menjadi kaisar wanita es dan salju yang terkenal pada saat itu. Ling Bufan di masa depan. Tidak dibunuh oleh Qin Yu yang merupakan dewa iblis, tetapi dikuliti dan diberikan kepada anjing oleh Nangong Sue sepotong demi sepotong. Nangong Sue menatap lurus ke depan dengan dingin. Hanya alam pelatihan Ki, apakah kau pantas menikahiku? Mencari mati. Dalam sekejap, aura mengerikan meledak di tempat kejadian. Sekte Master King Yun, tolong ambil tindakan, hari ini, hancurkan keluarga Qin. Ling Wuhui, apakah kau benar-benar ingin berperang? Kakek Qin Su menatap Ling Wuhui dengan tajam. Dia juga tidak menyangka keluarga Ling benar-benar mengundang seorang ahli alam martial venerable. Perlu diketahui, di permukaan seluruh kekaisaran, yang terkuat hanyalah alam martial venerable. Tapi aku memberi keluarga Qin kesempatan. Serahkan token militer keluarga Qin dengan patuh. Mungkin kamu bisa mendapatkan mayat utuh. Para tamu yang hadir menggelengkan kepala, aura mengerikan langsung menyapu seluruh tempat. Seseorang berteriak ketakutan, Saint level. Wajah pemimpin sekte King Yun langsung pucat. Bagaimana mungkin? Kamu sebenarnya adalah ahli Saint level. Keluarga Ling telah menyesatkanku. Detik berikutnya, kamu menjentikan jari. Tubuh pemimpin sekte King Yun meledak. Orang-orang yang hadir langsung tercengang, Saint Venerable. Qin Yu sebenarnya adalah ahli Saint level. Hanya Nangong Sue yang diam-diam mengepalkan tinjunya. Iblis besar ini masih sangat kuat. Tidak, aku, Nangong Sue, tidak akan pernah kalah darimu. Ini juga saat kau menyelah. Orang-orang yang ingin bertanya, Ibu, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Hari ini, kita hancurkan dulu keluarga Ling. Dan anggota keluarga Qin lainnya juga bereaksi, mata mereka dengan ganas menatap Ling Bufan. Bunuh, Ling Wuhui meraung dengan marah. Daripada menunggu kematian, lebih baik menyerang duluan. Puluhan ahli keluarga Ling yang telah dia siapkan mendengar perintah itu. Mereka semua terbang ke udara, membunuh keluarga Qin. Tapi detik berikutnya, suara percikan darah bergema. Kepala puluhan ahli keluarga Ling itu langsung terbang. Qin Yu, jangan terlalu menindas. Ling Wuhui menggertakkan gigi dan meraung marah. Setelah berbicara, dia memasang kuda-kuda untuk berjuang sampai mati, lalu berbalik dan melarikan diri. Di depan seorang Saint Venerable, dia sama sekali tidak sepadan. Kali ini, keluarga Ling mereka benar-benar kalah. Tiba-tiba, bayangan berwarna darah menyelimutinya. Sebuah telapak tangan keriput langsung menembus dadanya. Ling Wuhui dengan marah meludahkan seteguk darah hitam, cahaya kehidupan di matanya berangsur-angsur meredup. Kakek, Qin Yu perlahan menarik tangannya. Membawa cipratan darah. Kamu jangan mendekat. Aku adalah tuan muda keluarga Ling. Jika kau membunuhku, keluarga Ling tidak akan melepaskanmu. Ling Nanfeng langsung ambruk ke tanah. Kultivator Qi Refining kecil. Siapa yang memberimu keberanian untuk merebut pengantin? Semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Kamu menggelengkan kepala, mengulurkan tangan dan meletakkannya di kepala Ling Nanfeng. Kepalanya langsung dipelintir olehmu seluruhnya. Pada saat yang sama, suara mekanis terdengar di telingamu. Terdeteksi inang membunuh putra takdir, memperoleh 300 esensi takdir, terikat dengan sistem. Selamat, Anda mendapatkan hadiah bintang 9 lembah iblis bintang. Selamat, Anda mendapatkan hadiah bintang 8 teknik iblis pemakan dewa. Energi kekacauan memasuki tubuh. Dengan acuh tak acuh, Anda merasa berdiri di antara 10.000 lembah, memandang rendah semua makhluk hidup di 10.000 lembah. Di kehidupan ini, Anda akan menginjak-injak sungai waktu, tak terkalahkan di 10.000 lembah. Semua orang dari keluarga Lin telah dibantai dalam masalah ini. Ibu, aku akan keluar sebentar, keberanian di matamu berwarna merah setelah pulih dari keterkejutan. Berbicaralah, hati-hati, tetua keluarga Qin mengingatkan. Mereka secara alami tahu apa yang akan Anda lakukan. Jangan khawatir, keluarga Lin belaka. Tidak dapat membuat gelombang apapun. Anda tersenyum sedikit saat dia berjalan keluar dari pavilion Lin Xiao. Niat membunuh yang mengerikan meledak dari matanya. Kyoto, hujan, jatuh tanpa alasan, dan tokoh-tokoh besar di ibu kota pada saat ini gemetar di tirai awan. Taman Kekaisaran Istana Kekaisaran, Kaisar juga gemetar melihat. Kilat dan guntur di langit, bagaimana mungkin? Keluarga Qin sebenarnya memiliki ahli tingkat suci. Direktur Pabrik Barat dan Huatian berkata dengan gemetar, Yang Mulia, maafkan saya. Bawahan telah lalai, tidak menyelidiki kekuatan keluarga Qin dengan jelas, lupakan. Long Xiaotian melambaikan tangannya, tingkat suci, ahli tingkat suci yang bermartabat. Jika ada niat untuk menyembunyikan, apa yang bisa Anda lakukan? Mendengar kalimat ini, Huatian akhirnya menghela napas lega. Bagaimana dengan keluarga Lin? Bagaimana situasinya? Long Xiaotian melanjutkan bertanya. Mendengar kata-kata Huatian, ekspresinya berubah. Tokoh tabu yang bisa disentuh, mati semua, hujan sudah berhenti.
Tepat ketika tokoh-tokoh besar di ibu kota masih gemetar karena pembantaian berdarah malam ini. Anda telah kembali ke halaman King Feng Anda sendiri, menikmati mandi air panas yang indah, pangeran muda. An Lau telah kembali, dia menyuruhku untuk memberitahumu, kaum bangsawan yang terkait dengan keluarga Lin. Semua telah dihukum, keluarga Lin, berdiri di luar layar dan menyampaikan pesan. Aku tahu, ekspresimu tidak terkejut. Dia baru saja mengambil tindakan untuk membunuh kekuatan tengah keluarga Lin, adapun sisa-sisa lainnya. Semua diserahkan kepada orang-orang di bawahnya, dan penatuaan adalah yang terkuat di antara mereka. Juga yang paling setia. Hari berikutnya, kau keluar. Sebuah suara renyah terdengar dari luar. Tentu saja, itu adalah Nangong Sue. Kenapa wanita ini datang? Kau mengangkat alismu dan membuka gerbang istana. Terlihat Nangong Sue mengenakan pakaian putih. Walaupun masih muda, dia tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang tinggi. Benar-benar bibit kecantikan. Wajahnya yang cantik saat ini penuh dengan dingin. Tunggu sampai kau dewasa. Aku akan menikahimu sesuai dengan perjanjian pernikahan. Sejujurnya, aku sangat menantikan hari pernikahan kita. Hehe, kau tertawa. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud tersembunyi? Makna tersembunyi Nangong Sue. Hari pernikahan adalah hari Nangong Sue menyelesaikan urusan dengannya. Dia, Nangong Sue, akan menggunakan segala cara untuk membuatmu binasa. Kebetulan sekali. Aku juga menantikan kedatangan hari itu. Kau menatap Nangong Sue dengan serius, kata-katamu penuh dengan ketulusan. Baik, aku harap kau menepati janjimu. Nangong Sue terkekeh pelan, lalu berbalik dan pergi. Menatap punggung Nangong Sue yang pergi, kau menggelengkan kepala. Benar-benar wanita yang merepotkan. Terutama karena dia tidak bisa dibunuh sekarang. Jika keluarga Qin saat ini kehilangan sekutu bernama Kuil Dewa Salju, pasti akan diserang oleh semua pihak. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang semi-Saint Venerable, bukan Saint Venerable yang sebenarnya. Di istana, juga tinggal seorang ahli semi-Saint Venerable. Tunggu saja. Permaisuri es dan salju, aku akan menaiki tahta Dewa Iblis dengan menginjak darah dan tulangmu. Kau mendengus dingin. Xuanji datang ke halaman Qin Menshan. Ini adalah tempat tinggal para penjaga keluarga Qin. Penatuaan juga ada di antara mereka. Tuan muda kecil, apakah Anda mencari saya untuk sesuatu? Penatuaan sepertinya sudah menduga dan tersenyum. Selanjutnya, saya harap Anda dapat membangun organisasi yang menggabungkan pembunuhan, strategi militer, dan intelijen menjadi satu. Tatapanmu terpaku pada penatuaan, seperti organisasi pabrik barat. Penatuaan tertegun sejenak. Ya, tapi tidak sepenuhnya. Cakupan pengaruh pabrik barat hanya mencakup dinasti Beima. Sedangkan organisasi yang ingin kubangun, kekuatan harus menyebar ke seluruh benua Tianxuan. Matamu memiliki secercah cahaya. Ambisi yang mulia sungguh tidak kecil. Tetapi Anda juga harus tahu bahwa kekuatan seperti itu tidak mudah dibangun. Apalagi dikendalikan. An Lau menghela napas dan mengingatkan. Hehe, kamu tertawa. Hal-hal mudah. Saya tidak pernah melakukannya. Kata-kata ini membuat An Lau semakin mengagumi. Berani bertanya kepada Yang Mulia, Anda ingin organisasi ini disebut apa? Kamu terdiam sejenak. Kemudian sudut mulutmu sedikit terangkat. 6 gerbang. Waktu berlalu dengan cepat. 1 tahun berlalu dengan tergesa-gesa. Saat tengah malam, cahaya bulan yang terang menyinari. Di halaman Qin Yun dari keluarga Qin, kamu duduk bersila di tempat tidur giok es, mata tertutup rapat. Napasmu stabil dan tubuhmu ringan. Meskipun penampilanmu masih sama, namun temperamenmu sangat tenang. Saat kepompong pecah, langkah terakhir. Menyalakan bintang takdir, mundur dari fana dan menjadi suci. Kamu menyatukan kedua tangan. Mulai mengerahkan seluruh energi sejati untuk menyerbu alam suci. Kaca. Penghalang itu pecah. Kamu melangkah keluar dari langkah terakhir secara alami. Auramu langsung mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tingkat energi sejatimu juga disublimasikan pada saat ini. Alam suci tercapai. Kamu tiba-tiba membuka matamu, ada bintang-bintang yang berkilauan di matamu. Angkat tanganmu dan mengepalkan tinju dengan ringan. Kekuatan yang tak tertandingi berkumpul di telapak tanganmu. Perasaan itu terlalu kuat, terlalu indah. Kamu menghembuskan napas keruh. Upaya 1 tahun akhirnya tidak sia-sia. Saat pikiran berputar, suara notifikasi sistem terdengar lagi di telingamu. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah mencapai alam suci, hadiah 3.000 poin esensi takdir. Kemudian, kamu membuka panel sistem. Nama, kamu. Entitas, sebagai cendekiawan keluarga Qin yang sibuk, mendirikan organisasi. 6 gerbang. Kultivasi, alam suci tingkat 1. Fisik garis darah, tulang iblis primordial. Roh iblis pertama telah berhasil diaktifkan. Tuan rumah, 3 tingkatan adalah iblis roh, jalan dewa, alam abadi, teknik kultivasi. Serangan iblis menyembur, pemurnian ketiga, senjata.
Janin pedang Daluo, baju besi iblis Asura, esensi takdir. 15.000 poin, gudang, paku pembunuh jiwa. Domain Dewa Darah, lagu pengambil jiwa, tidak mengambil, lagu penenang jiwa. Lagu pengikat jiwa, lagu pertukaran roh, lumayan bagus. Dalam setahun, kamu telah mengumpulkan 15.000 poin esensi takdir, cukup untuk menukarkan beberapa barang bagus. Senyum di wajahmu menebal, sistem, buka toko. Kamu berkata dalam hati, ding, toko dimulai. Kau hanya merasakan pandanganmu kabur, muncul sebuah pusat perbelanjaan transparan yang dipenuhi dengan barang-barang yang membuat serigala roh terkesima. Ia hanya meliriknya, jantung kecilnya berdebar kencang. Sangat bersemangat, pandanganmu tertuju pada kolom senjata, pedang Tai King. 8,000 esensi takdir, pedang iblis Apopis, 30,000 esensi takdir. Kesedihan kembar, 30,000 esensi takdir. Kemudian kau melihat ke kolom teknik kultivasi. 50.000 esensi takdir, 9 misteri, 1 juta esensi takdir. 8 juta esensi takdir, kekuatan gajah ilahi menekan neraka. Bukan untuk dijual, metode kebebasan Udumbara, bukan untuk dijual. Kau melihat teknik kultivasi ini, air liurmu hampir habis. Pusat perbelanjaan ini hampir mencakup semua teknik kultivasi dan senjata kuat dari seluruh alam. Sihir rahasia, sayang sekali, terlalu mahal. Akhirnya, ia melihat sekeliling dan terpikat pada sebuah keterampilan kekuatan suci. Tangan ajaib kosong, segala sesuatu di dunia. Tidak ada yang tidak bisa dicuri, dan ada kemungkinan tertentu untuk mencuri esensi takdir target. Keterampilan ini bagus, ya, tidak ada yang tidak bisa dicuri, dan bisa mendapatkan esensi takdir. 10.000 esensi takdir, layak kau pilih untuk dibeli tanpa ragu. Kemudian, dia dengan santai menutup toko sistem. Ding. Selamat, Anda mendapatkan tangan pencuri ajaib, level mencapai tingkat pemula. Mendengar nada notifikasi. Kau mengangguk puas. Tepat pada saat itu, sesosok wanita tinggi semampai. Diam-diam memasuki halaman King Feng. Dengan lompatan ringan, gaun putihnya lebih putih dari salju. Gaun panjang menyapu tanah, pinggangnya ramping, 3.000 helai rambut jatuh ke pantatnya yang indah. Wajahnya yang mempesona dan tiada tara membuat orang jatuh cinta. Sepasang mata berair seperti bintang. Senyum manis saja sudah bisa memikat jutaan makhluk hidup. Wanita ini bernama Chu Yao, awalnya adalah petarung di arena pertempuran gelap. Setiap hari harus menghadapi pertarungan hidup dan mati. Pemenang, hidup. Yang kalah, mati. Meskipun begitu, Chu Yao yang berusia belasan tahun masih berhasil bertahan hidup. Cukup untuk melihat kehebatan Chu Yao. Kemudian, kau menyelamatkannya. Selalu berada di sisimu sebagai pelayan. Dia dan kepala arena gladiator gelap, Ruo Mingzhu. Putri kerajaan BIMA, Long Xuanyu, putri mahkota kerajaan BIMA. Lin Qingzhu, dikenal sebagai 4 dewi terhebat BIMA. Tentu saja. Alasan utama kau menyelamatkan Chu Yao adalah karena identitasnya yang lain, kaisar wanita dari suku roh. Chu Yao, kaisar wanita suku roh di masa depan, satu-satunya sahabat Nangong Sue. Salah satu musuh terkuat di masa depan. Ceka-ceka, sekarang dia adalah milikku. Aku tidak tahu apakah Nangong Sue akan marah sampai mati setelah mengetahuinya. Kau melihat orang itu. Sebuah rasa geli muncul di hatimu. Chu Yao memberi hormat kepada tuan muda. Chu Yao membuka bibir merahnya sedikit, napasnya harum seperti anggrek. Kau datang. Kau tersenyum, bertanya dengan sengaja. Tuan muda jelas tahu. Sudah waktunya, ya? Chu Yao melipat tangan di dada, berdiri di bawah sinar bulan. Sangat mempesona. Benar, sudah waktunya. Kau mengangguk dan perlahan berkata, lalu tunggu apa lagi? Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Chu Yao berbalik dan menutup pintu. Lalu duduk di depanmu, atur napas. Kamu menatap wanita cantik dengan kulit halus di depanmu, dan bertanya langsung. Apakah kamu siap? Jawab Chu Yao pelan, sedikit memiringkan tubuhnya. Menyisakan profil sempurna. Dia menggigit bibir merahnya, dengan ekspresi menyedihkan. Menatap pangeran kecil. Kamu harus pelan-pelan nanti, ya? Oke. Kamu mengangguk, lalu menjalankan teknik iblis menelan keabadian. SSST. Seberkas api muncul di antara jari-jarimu. Chu Yao mengerang tertahan, wajahnya yang cantik sedikit terdistorsi. Ini bukan pertama kalinya dia menempa meridiannya. Tapi setiap kali, itu akan menyiksanya. Dia hampir runtuh. Tapi yang membuatmu lega adalah, setiap kali, dia menggertakkan giginya dan bertahan. Justru karena inilah kekuatan Chu Yao meningkat pesat. Jauh melampaui orang-orang seusianya. Bagaimana? Masih bisa bertahan? Kamu bertanya langsung. Bisa. Mohon yang mulia lanjutkan. Chu Yao menggigit giginya erat-erat, wajahnya tegas. Baik. Kamu meningkatkan daya teknik iblis menelan keabadian lagi.
Tubuh Chu Yao bergetar. Tapi dia masih menggertakkan giginya dan bertahan. 10 menit kemudian, penempaan berakhir. Chu Yao lemas di tempat tidur, tubuhnya bergetar. Rambutnya tergerai. Matanya kosong, menatapmu dengan bingung, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu, kenapa kamu menatapku seperti itu? Kamu menggaruk kepala. Berpikir, ada apa dengan Chu Yao? Hehe. Chu Yao tersenyum. Dia sepertinya mulai ingin bermain-main, menatapmu dengan napas harum. Pangeran kecil, pelayan ini tiba-tiba memikirkan sesuatu. Entah pantas untuk dikatakan atau tidak. Kamu menguap. Katakan saja. Chu Yao menatapmu dengan seksama. Lalu berkata dengan penuh arti, aku tiba-tiba menyadari, selama bertahun-tahun ini. Teknik yang mulia pangeran kecil semakin mahir. Kamu tertegun sejenak. Kata-kata Chu Yao juga tidak salah. Selama setahun ini, dia telah memperkuat meridian untuk Chu Yao. Tidak kurang dari belasan kali, tekniknya memang semakin mahir, tapi ini bukan untuk memperkuat meridian dengan lebih baik, tapi untuk menjadi lebih mahir. Jadi, kamu menatap Chu Yao dengan sedikit geli. Chu Yao berpikir sejenak, bibir merahnya yang seperti api sedikit terbuka, dengan nada misterius. Jadi, sekarang tidak bisa dikatakan, di masa depan. Tuan muda pasti akan mengerti. Wanita yang aneh, kamu mencibir. Kamu tidak mempedulikan kata-kata Chu Yao, malah diam-diam mengaktifkan tangan kosong ajaib di dalam hatimu. Aktifkan, target, Chu Yao. Ding, pencurian gagal. Ding, pencurian gagal. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mencuri. 1 buah pil Tianxin. Ding, pencurian gagal. Ding, pencurian gagal. Ding, pencurian gagal. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mencuri kitab takdir surgawi. Renyah. 4.000 poin. Mendengar suara notifikasi sistem, kamu sangat gembira. Mau tak mau menghela napas, nyaman. Lanjutkan. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mencuri 100 kitab takdir surgawi. Renyah. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena mencuri 500 kitab takdir surgawi. Renyah. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena mencuri 300 kitab takdir surgawi. Renyah. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena mencuri 1 buah pil Yanshou. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena mencuri sehelai pakaian dalam wanita. Keesokan harinya, saat kamu bangun, Chu Yao sudah tidak ada di sisimu. Tapi, saat dia mencium aroma sarapan, dia tahu bahwa ini disiapkan khusus oleh Chu Yao untuknya. Mengenakan pakaiannya, berjalan keluar dari halaman King Feng. Benar saja, dia melihat seorang wanita cantik tak tertandingi sedang asyik di halaman. Tuan muda sudah bangun. Sarapan sudah siap. Chu Yao menoleh dan tersenyum. Baik, kamu mengangguk, menatap gadis di depanmu. Tanpa sadar sedikit linglung, setahun lalu, setelah dia menerima Chu Yao sebagai pelayan. Segala kebutuhan sehari-hari diurus olehnya, dan dia juga mengubah 6 gerbang menjadi kekuatan misterius yang sangat berpengaruh seperti pabrik barat. Bakat Chu Yao bisa disebut tiada tara. Saat dia kehilangan akal, Chu Yao sudah lama menyelidiki semuanya di depannya. Tuan muda pewaris tahta. 8 kekuatan bawah tanah Beimang semuanya telah tunduk pada 6 gerbang. Sekarang yang tersisa hanyalah resimen yang bertugas, yang didukung oleh pabrik barat. Dan keluarga kerajaan Beimang secara diam-diam, agak rumit. Selain itu, putra bungsu keluarga Dongfang, keluarga kedua di Beimang, telah naik ke posisi keluarga dengan bantuan 6 gerbang kita. Keluarga Dongfang sudah berada di bawah kendali 6 gerbang. Juga, skandal 107 pejabat penting di istana. Mengangguk puas, kerja bagus, hanya dalam waktu 1 tahun. 6 gerbang dapat dikatakan telah mencapai banyak hasil. Yan Ran telah menjadi penguasa kekuatan bawah tanah Beimang. Bahkan pabrik barat harus meredup di depan 6 gerbang. Kamu telah bekerja keras tahun ini. Kamu tersenyum lembut pada Chu Yao. 6 gerbang dapat berkembang hingga saat ini. Chu Yao memang pantas mendapatkan pujian pertama. Selamat tuan muda pewaris tahta puas. Semuanya sepadan. Chu Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tepat ketika suasana di halaman sedang indah. Seorang pemuda yang gagah dan luar biasa berjalan ke halaman King Feng, menghadap tuan muda pewaris tahta. Kamu sedikit mengernyit saat melihat orang itu, King Xuan. Putra King Wuji, berusia 18 tahun, tingkat kultivasi alam istana takdir ke-6. Jabatan, kepala staf urusan militer, anak buah putra mahkota Long Yuan. Dan mereka, ayah dan anak, pada gilirannya, adalah mata-mata yang ditempatkan oleh keluarga kerajaan Beimang di keluarga Qin. Sepotong demi sepotong informasi dengan cepat melintas di benakmu. Kamu menatap King Xuan dengan tatapan lucu dan berkata, sekarang adalah pemimpin penjaga di markas militer keluarga Qin, jadi aku datang untuk menghadap Yang Mulia. Saya harap Yang Mulia akan lebih memperhatikan saya di masa depan. Saat dia berbicara, matanya menatap Chu Yao dengan penuh semangat. Kesedihan dan keserakahan di matanya sulit disembunyikan. Baiklah. Aku mengerti,
Kamu turun. Kamu melambaikan tanganmu. Kilatan dingin melintas di matamu. Ya, King Xuan pergi dengan enggan. Badut, kamu mencibir. Bagaimana mungkin dia tidak melihat pikiran King Xuan? Jika itu orang lain, dia pasti sudah mati berkali-kali. Tetapi King Xuan masih berguna baginya. Jadi dia bisa hidup sampai sekarang. Hehe, Chu Yao tersenyum menawan. Jika Yang Mulia tidak senang, lain kali kita bertemu, pelayan ini akan langsung mencungkil matanya. Bagaimana? Ide bagus, kamu mengangkat alismu sedikit. Menunjukkan sedikit minat. Ayah dan anak King Wuji hanyalah mainannya. Dia bisa meremasnya sampai mati kapan saja. Tetapi sebelum meremas mereka sampai mati, dia harus memeras nilai terakhir dari mereka. Jika tidak, itu akan membuang-buang makanan keluarga Qin selama bertahun-tahun. Saat ini, batu giok transmisi suara di tubuh Chu Yao berkedip. Setelah dia mendengar berita dari 6 gerbang, ekspresinya sedikit berubah, dan kemudian dia menatapmu dengan sungguh-sungguh dan berkata, Yang Mulia, baru saja mendapat kabar, Istana Kerajaan Beima. Seseorang mengakuinya, dan juga perintah gantung King Xuan. Juga berasal dari Istana Kerajaan Beima. Mendengar ini, kamu sedikit mengernyit. Dua informasi ini membuatnya mencium aroma badai yang akan datang. Pada saat yang sama, nada prompt system berdering. Ding, lokasi Qian Dao telah disegarkan. Silakan pergi ke Mausoleum Kekaisaran Beima untuk check-in. Sial, sistem ini akan membuat masalah. Mausoleum Kekaisaran Beima, ini adalah wilayah keluarga Kerajaan Beima. Kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alismu. Selama setahun terakhir, meskipun kekuatan keluarga Qin semakin besar, dan bahkan 6 gerbang diam-diam berkembang. Sekarang telah menjadi raksasa, tetapi dia masih dengan sengaja menghindari kontak dengan keluarga Kerajaan Beima. Itu agar dia bisa memiliki lebih banyak waktu untuk berkembang. Bagaimanapun, ada ahli semi suci di istana. Sekarang belum waktunya untuk berjuang mati-matian, hanya saja hadiah ini, hembusan. Kamu ragu-ragu selama beberapa detik, lalu menatap Chu Yao. Selanjutnya, aku akan pergi ke istana kerajaan Beima. Apa? Chu Yao menatapmu dengan aneh. Kemudian mengerutkan kening. Tidak, Yang Mulia. Anda tidak bisa pergi. Air di istana kerajaan Beima terlalu dalam. Tidak ada yang tahu di istana. Apakah ada ahli di alam suci? Hehe. Kamu terkekeh dan berkata, jangan khawatir, tentu saja aku punya rencanaku sendiri. Sekarang dia sudah berhasil menembus dan menjadi ahli duri suci. Meskipun hanya duri suci tingkat 1, dia memiliki banyak kartu truf. Bahkan jika menghadapi ahli duri suci tingkat 3. Dia juga memiliki kekuatan untuk membunuh balik, menyelinap ke istana kekaisaran, dan pergi diam-diam. Kamu mengelus dagumu dan berpikir dalam hati. Meskipun istana kekaisaran Beima berbahaya, selama dia tetap rendah hati, dia seharusnya tidak ketahuan. Ah, Chu Yao melihat Qin Yu dan merasa. Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Wajahnya penuh kekhawatiran. Yang Mulia, apa yang perlu dilakukan oleh 6 gerbang jika Anda menyelinap ke istana kekaisaran? Qin Yu berpikir sejenak. Dan menggelengkan kepalanya, kalian tidak perlu melakukan apapun. Tunggu saja kabar dariku. Segera, kamu tiba di luar istana megah. Saat ini, dia sudah merasakan aura tersembunyi. Ini adalah aura duri suci. Istana kekaisaran Beima ini benar-benar tidak sederhana. Qin Yu menghela napas, lalu sosoknya berubah menjadi bintik-bintik cahaya bintang dan menghilang di tempat. Kamu berhasil memasuki istana kekaisaran. Dan kemudian, menurut informasi dari 6 gerbang, bergegas menuju makam kekaisaran di gunung belakang. Makam kekaisaran terletak di pegunungan yang sangat besar. Pegunungan ini diselimuti aura misterius dan aneh. Menerobos pegunungan dan terus maju, kamu akhirnya tiba di hutan bambu. Dan melihat makam spiritual yang besar. Di depan makam spiritual berdiri 2 patung naga batu raksasa. Ini makam kekaisaran Beima, kan? Kamu bertanya-tanya dalam hati. Namun, dia segera mengerutkan kening karena saat ini gerbang makam terbuka. Mungkinkah ada orang yang masuk? Kamu merenungkan. Dia belum tahu apakah orang itu adalah teman atau musuh. Tapi, sudahlah, menyelinap masuk dulu. Dan ambil hadiahnya. Berjalan ke makam kekaisaran, pintu masuk makam adalah koridor panjang. Sebenarnya ada lampu yang menyala di kedua sisi. Kamu terus maju. Dia menemukan bahwa suhu kamar makam semakin tinggi. Setelah beberapa waktu, dia tiba di kedalaman makam spiritual. Di depan adalah pintu masuk istana bawah tanah, yang juga merupakan tempat dia menyelinap. Sistem, menyelinap, kamu mengucapkan sepatah kata dalam hati. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan hadiah bintang 5, api inti teratai hijau. Pikirannya adalah api, kamu terkejut dan senang. Api inti teratai azur. Itu adalah api yang lahir dari dasar bumi, terbentuk dalam 100 tahun, menjadi teratai dalam 1000 tahun. Kekuatannya luar biasa, hadiah yang bagus. Kamu sedikit tersenyum. Perjalanan ini sepadan. Saat dia berencana untuk pergi,
Gelombang panas datang dari kedalaman istana bawah tanah. Membuatnya berhenti. Mungkinkah ada api asing lain di makam Kaisar BIMA ini? Kamu tergerak dalam hati, lalu mempertimbangkan sejenak, dan segera diam-diam menyelinap ke istana bawah tanah. Jika kamu benar-benar menemukan api asing, tidak ada alasan untuk tidak mengambilnya. Istana bawah tanah itu sangat besar. Di antaranya ada banyak patung terakota prajurit dan kuda yang dipajang di sana. Di kedalaman istana bawah tanah, berdiri sebuah altar raksasa. Di atas altar, mekar api asing berwarna putih. Di atas api asing, memancarkan aura jahat. Seluruh tubuhnya merah menyala. Seolah-olah itu adalah jantung. Meskipun api ini disegel oleh altar, itu masih tidak bisa menghentikan aura panas di dalamnya. Bahkan, kamu mendengar raungan iblis neraka. Benar saja, itu adalah api asing, dan itu adalah api asing dengan peringkat yang sangat tinggi. Bahkan kekuatannya jauh melampaui api inti teratai azur. Jantungnya berdebar kencang. Hanya saja dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Karena, tepat di depan altar, berdiri dua orang dengan mencolok. Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berambut perak dan mengenakan jubah putih. Dia memiliki aura seorang abadi. Sedangkan wanita itu mengenakan gaun ungu panjang dengan sosok yang menggairahkan. Rambut hitamnya ditata tinggi, dan dia memiliki aura bangsawan yang tak terlukiskan. Auranya sangat kuat. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia mengenakan kerudung, dan kamu tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Kedua orang ini tampaknya sedang berbicara. Perlu disebutkan bahwa aura di tubuh mereka ternyata jauh lebih dalam dari auramu. Kekuatan tingkat Saint, dan lebih dari satu. Kamu mengerutkan kening. Jika dinasti BIMA memiliki dua ahli tingkat Saint, maka situasi selanjutnya tidak akan mudah dikendalikan. Tepat pada saat ini, pria tua itu berbicara. Wanita, kembalilah. Makam Kaisar BIMA bukanlah tempat yang bisa kamu datangi. Jika kamu berani tinggal lebih lama, ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Mata pria berambut perak itu dingin. Mata terpaku pada wanita itu. Hehehe. Wanita itu terkekeh. Suaranya mempesona. Dia bersedekap, matanya yang indah menatap tertarik pada tetua Yingfa. Provokatif. Dasar orang tua, aku tidak akan pergi. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Mendengar ini, Qin Yu segera menggosok tangannya. Jadi, mereka berdua tidak bekerja sama? Ini menarik. Untuk sesaat, dia merasa ingin menonton pertunjukan. Wanita. Orang tua ini sudah memberimu kesempatan. Karena kau keras kepala, tanggung sendiri akibatnya. Tetua Yingfa mendengus dingin. Sudah bersiap. Serang dia untukku. Bagaimana kalau aku segera pergi? Suara wanita misterius itu tenang. Jika begitu, maka kau akan selamanya tinggal di Huangling. Setelah mengatakan itu, Tetua Yingfa mengulurkan telapak tangannya yang layu. Katakan, di permukaan istana bawah tanah segera muncul rune yang menyala. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kau memiliki kemampuan itu. Hehehe. Wanita misterius itu terkekeh ringan. Dia menyerang lebih dulu. Tangan gioknya terulur, ruang terdistorsi. Mencari mati. Tetua Yingfa sangat marah. Sepasang mata tuanya menakutkan. Dia membalas dengan telapak tangan, bertabrakan dengan wanita itu. Boom! Gelombang energi yang mengerikan mengguncang seluruh istana bawah tanah. Namun, semua energi yang tersebar diserap oleh rune di sekitarnya. Beraninya kau, junior tingkat suci kedua, datang dan membuat onar di Huangling Utara? Apa kau benar-benar berpikir menjadi suci membuatmu tak terkalahkan? Tetua Yingfa mencibir dingin. Dasar orang tua, terlalu banyak bicara. Wanita misterius itu menyerang lagi. Telapak tangan gioknya mendorong keluar, auranya sangat kuat. Boom! 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 Tetua Yingfa dan wanita misterius itu langsung bertukar ratusan jurus. Kecepatan mereka sangat cepat. Hanya menyisakan dua afterimage yang bertarung di udara. Energi mereka membangun ribuan sang. Aura pembunuhnya sangat besar. Tak terbayangkan. Jika bukan karena rune di sekitarnya yang mengunci energi di sini. Seluruh Huangling. Tidak, seluruh pegunungan Huangling. Khawatir sudah menjadi reruntuhan. Berkelahi, 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 keduanya bertarung semakin sengit. Orang tua Ying Fa terus menuangkan arak dan mengeluarkan tombak besar penghancur langit. Dia seolah berubah menjadi dewa pembunuh penutup langit. Aura pembantaian yang mengerikan membuat seluruh istana bawah tanah bergetar. Wanita misterius itu juga memegang pedang suci es biru. Bagaikan dewi dari 9 langit, merendahkan semua pahlawan. Seolah dia adalah satu-satunya dewa di dunia ini. Bunuh. Keduanya memulai pertempuran puncak, medan perang es dan api. Cahaya pedang membumbung tinggi, berdebat, gemetar logam. Kedua senjata suci itu bertabrakan tak terhitung kali. Kekuatan tingkat Saint ditunjukkan dengan sangat jelas pada saat ini. Harus dikatakan, wanita misterius itu memang luar biasa. Bahkan jika dia baru saja memasuki tingkat Saint.
tetapi masih menantang orang tua Ying Fa di tingkat Saint menengah dengan keras. Orang tua, mati. Membelah ruang, pedang wanita misterius itu melintang di udara, ruang dan waktu membeku pada saat ini. Berkelahi, sinar pedang yang mempesona dan tiada tara keluar. Sinar pedang ini sangat menakutkan. Tidak mudah muncul, menghancurkan rune di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, sebenarnya ada visi samar di kehampaan. Pedang ini seolah mencerminkan pemandangan kiamat. Aku akan bertarung denganmu sampai mati. Ekspresi orang tua Ying Fa berubah drastis. Kekuatan pedang ini jauh melebihi dugaannya. Tangan kirinya mencubit mudra, membuka segel di altar. Sementara tangan kanannya memegang tombak. Kekuatan penuh, menembus langit. Boom! Cahaya pedang tak tertandingi, kehampaan terbelah. Tombak besar itu juga hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, ratusan retakan muncul di tanah istana bawah tanah. Sangat dalam sehingga tidak terlihat dasarnya. Tetapi orang tua Ying Fa berdiri dengan kokoh di atas altar. Bagaimana mungkin? Wanita misterius itu terkejut. Pedang yang baru saja dia keluarkan adalah pedangnya yang terkuat. Cukup untuk membunuh tingkat Saint. Orang tua ini tidak terluka sedikit pun. Salah perhitungan. Kamu yang bersembunyi di samping memiliki mata yang berapi-api. Wanita, mati. Telapak tangan orang tua Ying Fa membalik. Hanya api merah menyala yang muncul di telapak tangannya. Suhu yang mengerikan. Aura iblis dan energi mengerikan dilepaskan sepenuhnya pada saat ini. Pria tua Ying Fa itu, dengan membawa sekelompok Huochu, ekspresi wanita misterius itu berubah. Ledakan, kekuatan mengerikan meledak di udara. Percikan. Wanita misterius itu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Wajah cantiknya di balik kerudung tanpa pucat tak tertandingi saat ini. Namun, gumpalan aura hitam yang aneh masuk ke tubuh wanita itu. Sial, wanita misterius itu mengutuk dan berbalik untuk pergi. Melihat ini, pria tua Ying Fa tidak berniat mengejar. Setelah wanita itu pergi, dia dengan cepat menyingkirkan sekelompok Huo dan menyegelnya kembali di altar. Setelah menyelesaikan semua ini, tubuhnya terhuyung dan dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah hitam. Percikan. Dia memang api iblis penekan dunia peringkat ketiga. Aku masih tidak bisa mengendalikannya. Pria tua Ying Fa menyeka darah dari sudut mulutnya. Tanpa diduga, aku benar-benar bertemu dengannya. Meskipun dia memaksa mundur wanita misterius itu, dia juga mendapat serangan balik dari Huo. Luka-lukanya tidak ringan. Ini sebenarnya adalah api iblis penekan dunia, keberadaan peringkat ketiga dalam daftar Huo. Menarik, kamu diam-diam tergerak oleh sekelompok Huo ini. Sepertinya Huo ini adalah milik penjahat besar lain dalam cerita aslinya, selir iblis yang sangat cantik. Selir iblis yang sangat cantik menggunakan Huo ini untuk membantai 8 juta kultivator, nyalanya sangat ganas. Tidak perlu ambigu. Pada saat ini, sesosok tubuh diam-diam memasuki istana bawah tanah. Ini adalah pria paruh baya. Dia mengenakan jubah naga dan memancarkan keagungan. Penampilannya agung. Kaisar Beimang, Long Xiaotian. Kamu yang bersembunyi di bayang-bayang melihat orang ini, mata menyipit sedikit. Tetua tertinggi. Bagaimana? Long Xiaotian datang di depan pria tua Ying Fa dan membungkuk sedikit memberi hormat. Seperti yang kau katakan, dia telah dilukai oleh api iblis. Paling lama 7 hari. Dia akan mendapat serangan balik dari api iblis dan menderita rasa sakit yang menusuk tulang. Kultivasinya juga akan jatuh dari peringkat Saint. Pada saat itu, tidak peduli apa yang ingin kau lakukan padanya, dia tidak akan bisa melawan. Nada bicara pria tua Ying Fa sangat lemah. Mendengar ini, wajah Long Xiaotian menunjukkan ekstasi. Dia segera membungkuk dalam-dalam kepada pria tua Ying Fa dan tertawa. Terima kasih Tetua Agung telah bertindak. Nanti, pernikahanku dengan dokter. Masih harus Anda pimpin. Kakek. Pria tua berambut perak itu tertawa lagi. Dia melirik Long Xiaotian, tidak banyak bicara, hanya melambaikan tangannya. Turunlah. Long Xiaotian mengangguk dan tidak berencana untuk tinggal lama. Ternyata ini adalah sebuah jebakan. Long Xiaotian ingin merebut Dr. Beimang, jadi dia membuat jebakan ini. Kau menyentuh dagumu dan mulai berpikir tentang Dr. Beimang. Berita yang didapatkan 6 pintu adalah dia sangat misterius, nama, jenis kelamin. Kultivasi, asal-usul Longmang, tidak ada yang bisa ditemukan. Satu-satunya yang diketahui adalah Dr. Beimang ini memiliki cara yang luar biasa, setidaknya setengah langkah tingkat suci, dan Kaisar Beimang. Long Xiaotian sangat baik kepada Dr. Beimang ini. Jadi, dokter ini bisa dikatakan keberadaan di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang di dinasti Beimang. Tapi sekarang tampaknya beberapa ide harus diubah. Ternyata Long Xiaotian menginginkan dokter cantik itu. Kaisar ini benar-benar kehilangan gengsinya. Kau tampak jijik. Pada saat yang sama, kau memiliki beberapa ide di benakmu. Musuh dari musuh adalah teman. Jika kau bisa merekrut dokter ini, bukankah kekuatanmu akan menjadi lebih kuat? Masalahnya, kemana perginya dokter yang terluka? Melarikan diri dari Kyoto untuk memulihkan diri? Kau menggelengkan kepalamu.
Dia segera menyangkal ide ini. Dia terluka sangat parah. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Dan dia mungkin tidak tahu bahwa ini adalah sebuah jebakan. Seharusnya kembali ke Istana Tianyan. Kau memikirkan ini dan segera pergi ke Istana Tianyan. Adapun api iblis pembersih dunia, bagaimanapun juga kau harus mendapatkannya. Hanya saja sebelum itu, dia perlu merencanakannya. Bagaimanapun, api aneh ini. Bahkan orang kuat tingkat suci tengah tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Cahaya bulan cerah. Angin malam sejuk. Kau berdiri di atas pohon osmanthus dan diam-diam mengamati di depanmu. Istana tidur yang sudah mati lampu, Istana Tianche. Dia seharusnya sudah kembali. Setelah mengatakan itu, sosokmu berkelebat dan diam-diam menyelinap masuk. Bagaimanapun, ini adalah istana dokter, sangat mewah. Yang pertama kali terlihat adalah tempat tidur mewah. Pada saat yang sama, bisa dirasakan seluruh istana Qin seolah-olah berada di tengah es abadi selama 10.000 tahun. Rasa dingin yang menusuk tulang menyerang. Tidak ada seorang pun di tempat tidur. Anda terus masuk ke dalam. Ini adalah tabir kekuatan yang menarik perhatian Anda. Anda melihat di balik tabir. Uap air terasa menyakitkan. Siapa? Sungguh keberanian yang besar untuk berani masuk ke istana Qin milik sang doktor. Hembusan napas. Anda menarik napas dalam-dalam dan keluar dari bayang-bayang. Keluarga Qin. Salam kepada Tuan Doktor. Setelah kata-kata itu diucapkan, wanita itu tampak sangat terkejut. Namun kemudian, nadanya kembali dingin. Tuan muda dari keluarga Qin. Hehe, sungguh berani Anda. Terima kasih telah menerobos masuk ke istana Qin milik sang doktor. Apakah Anda tahu kejahatan apa ini? Ekspresi Anda tidak berubah. Anda menjawab dengan tenang. Seharusnya kejahatan yang sama dengan menerobos masuk ke makam kekaisaran di malam hari, bukan? Bagaimana menurut sang doktor? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh istana Qin langsung tenggelam dalam kesunyian yang menakutkan. Suasana membeku. Setelah sekian lama, gemerisik, kali ini, Anda melihat di bawah cahaya bulan. Akhirnya, untuk pertama kalinya, Anda melihat wajah asli sang doktor paling misterius di Beimang. Dia. Alisnya mengalir indah, membawa aura mulia yang alami. Matanya seolah-olah mengandung seluruh lautan bintang, namun juga melepaskan rasa dingin yang menusuk tulang seperti es abadi. Hidungnya mancung. Bibir merah menyala. Wajahnya, setiap pria yang melihatnya tidak bisa menahan napas. Wanita ini ternyata lebih daripada calon maharani masa depan. Bahkan 3/4 lebih cantik. Anda bahkan sedikit terpesona. Hari sudah larut. Tuan muda, jangan tambahkan penghinaan dengan kata-kata kasar. Omong kosong apa yang Anda bicarakan di istana Tianse? Mata indah guru bangsa Beimang menatap Anda dengan dingin. Bibir merah terbuka sedikit. Hehe, Anda mendengarnya. Anda menggelengkan kepala tanpa daya. Ya, hari sudah sangat larut. Mengapa Tuan Doktor tidak tinggal dengan baik di istana Tianse, tetapi malah membuat keributan besar di Huangling? Sekarang Anda masih punya waktu untuk mandi. Sungguh sifat yang baik. Wajah cantik guru bangsa Beimang tiba-tiba menjadi dingin. Ada niat membunuh tak berujung di matanya. Sepertinya Tuan muda juga berada di Huangling tadi. Entah Anda tahu atau tidak. Dia tahu bahwa pihak lain sudah berniat membunuh. Namun, ini juga merupakan hal yang sudah diperkirakan. Siapa suruh dirimu mengetahui rahasianya? Guru negara Beimang menatapmu dengan jujur, dengan penuh minat. Aku sangat penasaran. Kau jelas tahu bahwa guru negara ini menyusup ke makam kekaisaran, tetapi kau tidak melaporkannya kepada kaisar. Kau juga tidak mencari tetua keluarga Qin, tetapi malah berinisiatif datang. Mungkinkah kau ingin mati? Kata terakhir, membunuh Lingran, kau merugikan Song Jian. Aku juga tidak lagi menyembunyikan apapun. Sejujurnya, keluarga kerajaan Beimang adalah musuhku. Mengapa aku harus melaporkanmu? Dan aku, keluarga Qin yang terhormat, melayani. Aku berdiri di sini. Itu berarti pendirian keluarga Qin, jadi mengapa aku harus mencari tetua keluarga? Mendengar kata-kata ini, guru negara Beimang cukup terkejut, menatapmu dengan tatapan yang sangat serius. Menarik, karena itu, katakanlah tujuanmu. Beraliansi. Kau mengucapkan dua kata. Dia sekarang dapat memastikan. Guru negara dan Kaisar Beimang memiliki motif tersembunyi, tidak seharmonis yang terlihat di permukaan, bahkan saling menghitung. Karena itu, dia langsung membukanya, menyatakan pendiriannya. Pada saat yang sama, menarik guru negara Beimang ke kubunya adalah kebijakan terbaik. Jika ada bantuan dari seorang ahli di alam Saint, dia memiliki keyakinan penuh untuk menebas kepala Long Xiaotian dan sepenuhnya mengendalikan dinasti Beimang. Kau menggelengkan kepala. Hanya dengan mengandalkan putra mahkota ini, sekarang kaulah satu-satunya harapan hidup. Apa maksudmu? Wajah guru negara Beimang tenggelam. Kau, ya, sudah di ujung tanduk kematian, tetapi masih tidak menyadarinya. Tidakkah kau berpikir bahwa kau menyusup ke makam kekaisaran ini? Long Xiaotian tidak tahu, kan? Jika kau benar-benar berpikir begitu, itu berarti kau benar-benar bodoh. Guru negara Beimang menyadarinya.
Seharusnya, dia telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menyusup ke makam kekaisaran kali ini. Seharusnya tidak mengungkapkan identitasnya. Tapi kata-katamu itu membuatnya tidak bisa tidak curiga. Hanya saja, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh. Di luar istana Tianze, sudah ada lusinan aura ahli tingkat militer. Kaisar tiba. 10 Jenderal Ilahi Beimang, Kaisar Long Xiaotian, juga tiba di luar istana Tianze. Lihat, baru dibicarakan, orangnya sudah datang. Kau menghela napas. Diam. Guru negara Beimang memelototi dengan keras. Saat ini, Kaisar Long Xiaotian berdiri di luar istana dengan wajah penuh kegembiraan dan berkata, "Guru bangsa, apakah ini benar?" Guru bangsa Beimang memutar matanya yang indah. Dengan dingin menjawab, "Yang mulia, saya sudah tidur." "Ada apa selarut ini?" Long Xiaotian mendengar ini dan menunjukkan senyum seolah semuanya berada dalam genggamannya. "Selama bertahun-tahun, saya percaya guru bangsa seharusnya merasakan isi hati saya. Saya pikir hubungan kita tidak seharusnya hanya terbatas pada hubungan antara penguasa dan bawahan. Saya ingin menjadikanmu selir. Bagaimana menurutmu, bajingan?" Memanfaatkan kesulitan orang lain, wajah guru bangsa Beimang menjadi pucat pasi, tubuhnya gemetar karena marah. Jika dia tidak terluka sekarang, jika dia masih dalam kondisi prima, dia pasti akan membiarkan Long Xiaotian membayar harga darah untuk kata-kata ini. Tapi sekarang, dia tidak bisa melakukannya. Sementara kamu, dengan tenang berdiri di samping, tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Di luar istana, Long Xiaotian tidak mendengar gerakan dari dalam, dan tidak bisa menahan tawa ringan. "Sue Manyue, 7 hari kemudian, saya harap kamu bisa memberi saya jawaban yang memuaskan. Jika jawabanmu membuatku tidak puas, kamu tahu konsekuensinya," kata Long Xiaotian. Long Xiaotian melambaikan tangannya dan pergi dengan anggun. Di dalam istana penjara langit, guru bangsa Beimang, Sue Manyue, mendengar kata-kata telanjang seperti itu, darahnya bergejolak. Sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meluap dengan jejak darah. Sementara kamu, dengan terkejut melihat guru bangsa Beimang di depanmu ini. Saat ini, seluruh tubuhnya dalam keadaan linglung, wajahnya penuh dengan kerumitan. "Sue Manyue, astaga, guru bangsa Beimang." Ternyata adalah iblis cantik mempesona Sue Manyue. Kamu menarik napas dalam-dalam, hatimu tidak tahu apakah itu kegembiraan yang mengejutkan. Iblis cantik mempesona Sue Manyue, kaisar wanita jahat di masa depan. Sama seperti iblis, mendirikan organisasi gelap pertama di dunia, surga. Long Xiaotian, pemula yang menciptakan kerusuhan gelap. Dia seorang diri menghancurkan 3.000 alam bintang. 10.000 kultivator menodai 9 langit dengan darah. Hari itu, langit dan bumi menangis darah. Dia seorang diri membunuh para dewa dari 4 alam dewa besar. Hari itu adalah senja para dewa. Dia seorang diri menghapus zona terlarang kuno. Tengkorak penguasa zona terlarang digunakan sebagai cangkir anggur. Dia adalah penjahat terkejam, paling kejam, dan paling tegas dalam karya aslinya. Dewi Iblis, Sue Manyue yang mempesona dan memikat, mereka berdua dikenal sebagai saudari baik di masa depan untuk kultivasi 10.000 pedang. Mimpi buruk Dewa Ju, Anda pikir itu akan lama kemudian. Baru akan bertemu dengan Sue Manyue yang mempesona dan memikat, tetapi tidak menyangka akan bertemu dengan cara seperti ini. Saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk, apakah Anda sudah cukup melihatnya? Suara dingin Sue Manyue terdengar. Anda kembali sadar, melihat Sue Manyue yang meskipun sudut mulutnya berdarah, tetapi masih tampak jahat. Sudah cukup melihatnya. Tapi, kamu seharusnya tahu situasi seperti apa sekarang kan? Kau menginginkan tubuhnya, dia menginginkan dirimu, kau pergi ke Huangling. Dia datang untuk memaksa pernikahan, semuanya adalah sebuah jebakan, kata Sue Manyue dengan mendengus dingin. Ini bukan urusanmu, tunggu sampai lukaku sembuh, aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Long Xiaotian ingin menikahi saya? Mimpi saja, terserah kamu. Anda tersenyum masam dan diam-diam berjalan keluar dari sisi sel penjara langit, rencananya sudah berhasil sebagian besar. Selanjutnya, tunggu beberapa hari lagi, biarkan Dewi Iblis yang mempesona ini mencoba kekuatan racun api yang mengasah mentalnya. Setelah dia berinisiatif mencari Anda, maka inisiatif akan ada di tangannya. Ngomong-ngomong, saya ingatkan dengan baik, setelah malam ini. Setiap hari kamu harus mengalaminya, jika kamu tidak tahan, datanglah kepadaku. Aku memberimu kesempatan terakhir, kau tersenyum jahat, racun api akan menghukum setiap kultivator yang keras kepala. Paling lama hanya 7 hari, Sue Manyue akan jatuh dari alam suci, saat itu dia akan menjadi mainan yang nyata. Terserah Long Xiaotian untuk mempermainkannya, di dunia ini, hanya fungsi menelan iblis abadi yang dapat membantunya menelan kekuatan racun api. Apakah kau meremehkan siapa? Racun api kecil, bagaimana bisa menggangguku? Sue Manyue menggigit gigi peraknya. Bergumam pelan, kau hanya punya 7 hari, kau tersenyum masam. Kemudian benar-benar meninggalkan kediaman Qin, halaman King Feng. Tuan muda, Anda akhirnya kembali.
saat Chu Yao melihat Anda. Kekhawatiran di matanya menghilang. Dia mengkhawatirkan Anda sepanjang malam ini. Untungnya, sekarang Tuan Muda kembali dengan selamat, sudah selarut ini. Belum tidur? Kau tersenyum pada Chu Yao. Yang mulia, kau tahu apa yang kutanyakan. Jika aku tidak kembali, bagaimana Chu Yao bisa tidur? Mata indah Chu Yao menatapmu dengan binar. Cih, kau menggelengkan kepala, berpikir. Wanita memang merepotkan. Katakan, aku dilarang kembali ke istana. Malam ini belum terlalu larut. Teratai itu sebenarnya adalah teratai iblis. Dia bertekad mendapatkannya. Kembali ke istana, kau langsung membuka mal dan membeli Fenjue. 50.000 esensi takdir, teratai api amarah Buddha. 50.000 esensi takdir. Sistem, tukar Fenjue. Ding. Selamat, kau berhasil membeli teknik Fenjue. Sisa poin? 100. Poinnya habis, kau menghela napas. 50.000 poin itu masih didapatkan dari Chu Yao dan Sue Manyue. Selanjutnya, kau berkonsentrasi berlatih, sementara diam-diam memanfaatkan tangan kosong ajaib pada Chu Yao. An Lao dan yang lainnya, kau mendapatkan banyak esensi takdir. 3 hari berlalu dengan cepat. Istana Kekaisaran Beimang, Taman Giok. Kaisar Long Xiaotian berdiri dengan tangan di belakang punggung. Wajahnya berseri-seri. 3 hari ini, suasana hatinya sangat baik. Senyum selalu menghiasi wajahnya. Tunggu 4 hari lagi. Setelah 4 hari, Murong Sue akan menjadi wanitaku. Hahaha. Long Xiaotian tertawa terbahak-bahak. Melihat Yang Mulia sangat senang, kepala pabrik barat Yu Huatian juga memberi selamat. Selamat kepada Yang Mulia. Selamat kepada Yang Mulia. Setelah 4 hari, Yang Mulia akan bisa memeluk sang pujaan hati. Bagus, sangat bagus. Long Xiaotian langsung menantikannya. Han Yu Jiaomei. Melilit mengerikan. Istana Tianche. Sebuah kolam es di belakang istana megah. Meskipun saat ini adalah malam musim panas, tempat ini sangat dingin menusuk tulang. Dingin seperti wilayah es. Kabut es naik, samar-samar memantulkan siluet cantik. Kerak, tiba-tiba, gerbang istana didorong terbuka. Seorang wanita mengenakan pakaian sutra hitam, sosoknya tegak, memasuki istana Tianche. Wajah gioknya seindah kristal es. Dengan aura mulia, memancarkan aura suci tak terjamah. Dialah putri dari suku Barbar Utara, Long Xuanyu, yang namanya sebanding dengan Chu Yao. Guru, ku dengar. Anda akan menikah dengan ayahandaku? Suara Long Xuanyu sedikit bergetar, dia berjalan ke belakang tirai. Menatap Xuan Manyue dengan wajah penuh emosi, Xuan Manyue tidak menjawab, saat ini dia sangat lemah. Wajahnya yang sangat cantik dan mempesona penuh dengan es dan penderitaan. Guru, jika Anda tidak bersedia, aku bisa berbicara dengan ayahanda, paling buruk aku mempertaruhkan nyawaku ini, untuk mengantarmu keluar dari ibu kota. Suara Long Xuanyu dipenuhi ketegasan, dia sudah lama tahu bahwa ayahandanya telah lama mendambakan gurunya ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa ayahandanya akan menggunakan cara tercela seperti itu untuk memaksa pernikahan. Tindakan ini benar-benar menyulut amarah dan kebenciannya pada Long Xiaotian. Dulu, ibundanya dipaksa menikah ke istana kekaisaran. Dan akhirnya meninggal dalam kesedihan. Sekarang, dia sama sekali tidak ingin melihat. Murid tidak ingin melihat seluruh hidupmu berada di tangan ayahandaku. Mungkinkah Anda bersedia menikah dengan ayahandaku? Long Xuanyu bertanya dengan sangat bingung. Mendengar kata-kata ini, Xuan Manyue menggertakkan gigi peraknya, amarah di hatinya meledak. Menikah dengan Long Xiaotian? Apakah dia pantas? Setelah kata-kata itu diucapkan, niat membunuhnya hampir terwujud. Kali ini, dia diperhitungkan, berakhir dengan sangat menyedihkan. Jika dia pulih di kemudian hari, dia pasti akan membuat Long Xiaotian membayar harga yang setimpal dengan darah. Lalu apa yang harus dilakukan? Luka Anda semakin parah, hanya tersisa 4 hari terakhir, tidak ada waktu lagi. Long Xuanyu sangat cemas hingga menghentakkan kakinya. Xuan Manyue menyipitkan matanya sedikit, terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya dia tampaknya telah membuat keputusan, dia menoleh untuk melihat Long Xuanyu. Suaranya dipenuhi kelemahan. Xuan pergilah ke kediaman tentara keluarga Qin, beritahu. Usulnya, aku menyetujuinya, biarkan dia segera datang ke istana Tianche untuk menemuiku. Apa? Long Xuanyu tidak bisa mempercayainya. Apakah dia tidak salah dengar? Guru sebenarnya memintanya untuk pergi ke kediaman tentara keluarga Qin untuk mencari seseorang? Mungkinkah pelayan keluarga Qin bisa menyelamatkanmu? Long Xuanyu menatap Xuan Manyue dengan tatapan bingung, tidak tahu. Tapi ini adalah kesempatan terakhirku. Xuan Manyue menggelengkan kepalanya. Mata indahnya dipenuhi kerumitan. Dalam 3 hari ini, dia sudah mencoba ratusan metode untuk melenyapkan racun iblis, tetapi pada akhirnya semua sia-sia. Dia sekarang hanya bisa berharap. Kau punya cara untuk menghilangkan racun iblis. Jika tidak, dia hanya bisa membantai jalan keluar dari istana. Melarikan diri dengan malu ke ibu kota. Murid yang baik, segera pergi ke rumah keluarga Qin.
Long Xuanyu mengangguk dengan berat, lalu pergi dengan cepat. Setelah Long Xuanyu pergi, Xiao Xuan Manyue tiba-tiba memuntahkan seteguk darah segar. Rasa sakit itu membuat wajahnya berkerut. Dia menggigit bibirnya erat-erat dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi harus diakui, dia benar-benar hampir mencapai batasnya. Rumah keluarga Qin, di halaman King Feng. Kau sedang duduk bersila di tempat tidur. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memurnikan api jantung teratai hijau. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan evolusi teknik pembakaran. Mendengar nada pemberitahuan sistem, kau perlahan membuka matamu. Kemudian, dia mengulurkan tangannya. Memanggil nyala api. Ci, nyala api berwarna biru kehitaman. Muncul di telapak tangannya. Dalam sekejap, suhu seluruh kamar tidur melonjak. Api yang menari membakar dan memutarbalikkan ruang di sekitarnya. Akhirnya berhasil dimurnikan. Kau menghela napas lega. Dia sendiri memiliki benih iblis baru. Kondisi fisik yang menantang surga. Kultivasi teknik pembakaran tidak sulit baginya. Satu-satunya hal yang berbahaya adalah proses memurnikan api asing. Sekarang setelah pemurnian berhasil, teknik pembakaran juga telah berevolusi. Ini tidak diragukan lagi adalah hasil terbaik. Saat ini, Long Xuanyu melangkah ringan. Tiba di gerbang halaman King Feng. Dia menatap Chu Yao yang sedang duduk di halaman menikmati teh. Berkata, Nona Chu Yao, tolong sampaikan pesan. Putri ini ingin bertemu denganmu. Mendengar ini, Chu Yao perlahan meletakkan cangkir tehnya. Kemudian dia bangkit dan mengamati pengunjung itu. Dia bercanda, Putri Xuanyun. Apakah kamu benar-benar tergila-gila dengan tuan muda keluarga kami? 3 hari tidak bertemu terasa seperti 3 musim gugur. Tuan muda keluarga kami belum dewasa. Dia belum bisa melakukan hal yang terlalu berat. Tolong jaga dirimu. Long Xuanyun, kata-kata macam apa itu? Chu Yao. Apa yang kau katakan? Nada bicara Long Xuanyun tidak senang, matanya tidak ramah. Hehe, Chu Yao tersenyum ringan. Matanya menjelajahi Long Xuanyun. Dia terus bercanda, jika dilihat seperti ini, dia memang seorang wanita cantik dan berbahaya. Tapi meskipun begitu, kau tetap tidak pantas untuk pewaris keluargaku. Kau, Long Xuanyun gemetar karena marah. Dia adalah seorang putri dari Beimen. Bagaimana mungkin dia tidak pantas untuk seorang pewaris keluarga Qin? Tepat pada saat ini, pintu kamar terbuka. Kau berjalan keluar dari kamar dan menatap Chu Yao dengan acuh tak acuh, lalu berkata, Yao jangan tidak sopan. HMPH. Chu Yao mendengus pelan, menunjukkan ekspresi sedih dan berbisik kepadamu. Tuan muda selalu menindasku. Kau tersenyum tak berdaya. Dia memandang Long Xuanyun. Sudah larut, putri, ada urusan apa mencariku? Ekspresi Long Xuanyun menjadi serius. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Kau bergumam dalam hati, tergantung. Dia menatap Chu Yao dengan tajam, Chu Yao yang terkasih. Dengarkan baik-baik, aku akan pergi ke istana sekarang. Selanjutnya, kau panggil kembali An Lao dan Chu Jian ke ibu kota. Langit Beimang ini, sudah waktunya untuk berubah. Penjara langit, hawa dingin menusuk tulang, seolah berada di dalam gua es abadi. Di balik layar yang sama, bayangan terang sedang berjuang keras. Kau datang? Suara pedang giok yang dingin namun mempesona terdengar. Kau mengangguk. Bisakah kau menghilangkan racun iblis? Suara Sue Manyue terdengar lemah. Bisakah aku menghilangkan racun? Bagaimana kalau kita coba? Kau menjawab sambil tersenyum. Baik, terserah padamu. Kau segera melangkah di belakang layar. Memasuki makam adalah kolam es besar. Tubuh telanjang yang cantik dan mempesona saat ini berada. Samar-samar terlihat dalam kabut dingin yang gelap. Kau menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ketika kau mendongak, kau melihat wajah pucat seperti salju Sue Manyue. Beberapa tetes es jatuh dari wajahnya yang dingin dan menggoda, membuat kulitnya tampak bersinar seperti mutiara. Bagaimana cara menetralkan racun ini? Sue Manyue menatapmu dengan alisnya. Bertanya, tanpa sepatah kata pun, kau langsung melompat ke kolam es. Biur, air kolam memercik. Ekspresi di wajah Sue Manyue tetap sama. Tindakanmu benar-benar di luar dugaannya. Saat itu juga, kau sudah berada di depan Sue Manyue, hanya berjarak dekat. Bahkan bisa melihat dengan jelas pori-pori di wajahnya, suara napasnya yang halus. Bibir merah Sue Manyue sedikit terbuka, seolah menghela napas. Terkadang, aku benar-benar merasa kau tidak seperti seorang pemuda. Dia belum pernah melihat mata yang begitu acuh tak acuh. Namun, mata ini juga begitu dalam, penuh dengan perubahan. Seolah telah melewati beberapa kehidupan, semua yang ada di dunia ini sudah terlihat. Sulit membayangkan. Mata seperti itu muncul pada seorang pemuda. Hehe. Kau menggelengkan kepala dan tersenyum, tidak menjelaskan apapun, melainkan tersenyum tipis. Ke arah Kaisar Beiyan ini. Sue Manyue, tutup matamu. Aku akan menggunakan teknik melahap iblis abadi padamu. Menelan langit, menelan bumi, menelan dunia.
Semua yang ada di dunia ini diubah menjadi nutrisimu sendiri. Sekarang dia hanya berlatih hingga lapisan ketiga, tetapi menelan racun iblis belaka masih bukan masalah besar. Sue Manyue menatapnya dalam-dalam, lalu menutup matanya tanpa berkata apapun. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain mempercayaimu. Hembusan. Terlihat kau menarik napas dalam-dalam dan bergumam dalam hati. Teknik melahap iblis abadi, aktif, katakan padaku. Kau terus menekan dahi Sue Manyue. Sue Manyue tiba-tiba membuka matanya. Dia terkejut menemukan bahwa racun iblis yang membandel di tubuhnya saat ini menghilang dengan kecepatan yang luar biasa. Seketika, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Anak kecil ini sangat hebat. Kemudian, dia menutup matanya lagi. Ding, selamat, kau telah menelan racun iblis. Memperoleh 3.000 esensi takdir. Ding, selamat, Anda telah melahap racun iblis penghancur dunia. Memperoleh 3.000 esensi takdir. Ding, selamat, Anda telah melahap racun iblis penghancur dunia. Memperoleh 3.000 esensi takdir. Saat ini, Anda merasakan esensi takdir Anda tumbuh dengan gila-gilaan. Nyaman sekali. 3 menit. Esensi takdir yang diperoleh setara dengan akumulasi lebih dari setengah tahunku. Anda merasa senang di dalam hati. Sulit membayangkan, jika dia bisa memurnikan teratai iblis penghancur dunia, keuntungan seperti apa yang bisa dia dapatkan? Selesai. Racun iblis telah sepenuhnya diserap olehku. Pikiranmu berhenti di sini. Dia menarik kembali jari yang menunjuk dahi Sue Manyue, lalu mundur dengan tegas. Setelah itu, keduanya saling bertatapan lagi. Entah mengapa, suasana menjadi canggung dan hening. Kau, uhuk-uhuk, Anda berdeham 2 kali. Lalu berkata, racun iblis sudah diatasi. Hehe. Mendengar itu, Sue Manyue sedikit mengangkat sudut mulutnya. Matanya yang indah menatap lurus ke arahmu untuk waktu yang lama. Seolah ingin menembus dirimu. Kenapa menatapku seperti itu? Apakah kamu cemburu? Wanita jahat Sue Manyue ini, tidak mungkin dia ingin merebut idenya, kan? Sue Manyue saat ini justru berkata, sungguh tak terduga, bocah kecil sepertimu, kemampuannya tidak kecil ya. Anda berkata dalam hati, siapa yang kecil? Kamu yang kecil. Sudahlah, ukurannya memang tidak kecil. Anda dengan canggung menarik kembali pandangan Anda. Sue Manyue sepertinya melihat melalui pandangannya, matanya yang indah melotot. Namun, dia tidak marah, melainkan terkekeh genit dan bertanya. Baiklah, katakan, kamu menyelamatkanku. Ingin agar Yang Mulia melakukan sesuatu untukmu? Dia lebih tahu dari siapapun bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Ekspresi Anda menjadi serius, diam-diam mengulurkan satu jari. Sangat sederhana. Aku hanya punya satu permintaan. Suara itu jatuh. Seluruh istana Tian Kue tenggelam dalam keheningan. Bersamaan dengan itu, sebuah nada pemberitahuan terdengar di benakmu. Ding, selamat kepada host karena memicu misi hadiah. Misi buruan. Adik keempat, persyaratan misi. Membunuh Kaisar BIMA, Long Xiaotian. Hadiah, 100.000 esensi takdir surgawi. Buka jalur ilahi statis kedua. Kamu tertegun sejenak. 100.000 esensi takdir surgawi. Juga membuka benih iblis baru. Jalur ilahi statis kedua. Kamu menarik napas dalam-dalam. Misi ini datang tepat waktu. Namun, membunuh Kaisar BIMA, Long Xiaotian, itu mudah. Dengan kekuatannya saat ini di tingkat suci pertama, meremukan Long Xiaotian sama seperti meremukan seekor semut. Tapi di belakang keluarga kerajaan BIMA, berdiri raksasa, sekte pelindung negara. Sekte pelindung negaralah yang menjadi dinasti BIMA. Fondasi berusia ribuan tahun. Kaisar tertinggi BIMA. Kaisar Agung BIMA. Para tetua tertinggi BIMA. Para ahli terkuat dari keluarga kerajaan BIMA yang telah pensiun di balik layar ini, semuanya berada di sekte pelindung negara. Dapat dikatakan bahwa sekte pelindung negara adalah keluarga kerajaan BIMA. Menghancurkan seorang kaisar itu mudah. Tapi ingin menghancurkan sekte pelindung negara, itu terlalu sulit. Ini agak rumit. Kamu tanpa sadar menggosok alismu. Namun, karena misi telah dikeluarkan, dia tidak ingin melewatkannya. Bahkan jika harus menghadapi sekte pelindung negara, dia tidak akan ragu. Kamu tenang saja. Aku pasti akan membunuh Long Xiaotian. Xuan Yunyue berbicara dengan sangat serius. Hari berikutnya. Halaman King Feng. Kamu melihat dua sosok yang familiar. Seorang lelaki tua berpakaian hitam. Rambut dan janggutnya semua putih. Penampilannya biasa saja. Tapi ada aura menakutkan di tubuhnya. Seolah-olah telah melewati lautan mayat dan gunung darah. Seorang remaja berpakaian hitam. Wajahnya belum dewasa. Tapi seluruh dirinya seperti pedang tajam. Tapi ketika melihatmu, tidak peduli tua atau muda. Mata mereka tanpa sadar melembut. An Lao, Cehu Jian. Kamu tersenyum dan berbicara. Salam, Tuan Muda. An Lao membungkuk dengan hormat kepadamu.
Sementara Chu Jian berlutut di tanah dan memberimu penghormatan yang besar. Chu Jian. Salam, Yang Mulia. Saat ini, kekejaman dan haus darah di matanya menghilang. Digantikan oleh pengabdian. Seolah-olah di depannya adalah dewa yang dia sembah. Hehe. Chu Yao di samping melihat penampilan adiknya ini dan tidak bisa menahan tawa. Chu Jian saat ini dan Chu Jian setahun yang lalu. Benar-benar berbeda. Chu Jian setahun yang lalu. Pengecut dan penakut. Kini, Chu Jian adalah seorang pembunuh yang hebat, tegas dan tanpa ampun. Dia bangga memiliki adik laki-laki seperti itu. Bagus. Bangunlah, kau membantu Chu Jian berdiri. Lalu, menatapnya dari atas ke bawah, dengan sangat puas memuji. 1 tahun. Kemajuan 3 tingkat dalam kekuatan takdir. Bagus, sangat bagus. Aku sangat puas denganmu. Mendengar pujian ini, Chu Jian sangat bersemangat. Terima kasih atas pujian Anda, Tuan Muda. Saat ini, Chu Jian merasa gunung mayat dan lautan darah selama setahun ini, berkali-kali melewati hidup dan mati, semuanya sepadan. Setelah beberapa pelayan saling menyapa, kau akhirnya masuk ke topik utama. Mari kita bicara tentang bisnis yang sebenarnya. Besok malam, aku punya tugas penting untuk kalian. Ekspresi Chu Jian dan penatuaan seketika menajam. Mereka menatapmu dengan hormat. Besok malam, Long Xiaotian akan mati. Kau berkata dengan acuh tak acuh. Setelah kata-kata itu terucap, Chu Yao dan Chu Jian. Penatuaan, mereka bertiga tercengang di tempat. Besok malam, Kaisar BIMA akan mati. Mungkinkah Tuan Muda memutuskan untuk tampil di depan umum? Penatuaan menjadi komandan untuk mengkoordinasikan keseluruhan situasi. Aku ingin kau memimpin pasukanmu untuk membantai Legiun Shiren. Terakhir, Chu Yao memimpin pasukannya. Menerima semua kekuatan bawah tanah di ibu kota, ini adalah kesempatan terbaik, tidak boleh ada kesalahan. Kau berkata dengan acuh tak acuh, 6 pintu telah mengendalikan 8 kekuatan bawah tanah dinasti BIMA. Sekarang hanya tersisa Legiun Shiren yang dikendalikan oleh keluarga kerajaan BIMA. Kekuatan bawah tanah belum dikendalikan, tetapi, karena Long Xiaotian ditakdirkan untuk mati. Kau tidak keberatan, dan mengumpulkan semua kekuatan bawah tanah BIMA ke dalam saku. Mengerti, Tetuaan, Chu Jian? Dengan sungguh-sungguh mengangguk, Tuan Muda, kami semua akan menaklukkan kekuatan bawah tanah ibu kota. Kalau begitu, bagaimana denganmu? Tanya Chu Yao dengan rasa ingin tahu. Hehe. Kau terkekeh pelan, matamu memandang jauh ke istana kekaisaran BIMA. Bulan purnama. Aku akan pergi ke istana. Xuan Yun, An Lao. Putra mahkota, memang pantas menjadi tuan muda dari keluarga kita. Malam hari kedua datang dengan cepat. Ibu kota masih seramai biasanya, sama sekali tidak menyadari makam BIMA. Aula Giok Naga saat ini, masih terang benderang. Di aula bagian dalam. Kaisar Long Xiaotian mondar-mandir di aula dengan wajah muram, merasa gelisah. Benarkah Xuan Yun membawa tuan muda kecil keluarga Qin ke istana Tianche tadi malam? Mendengar ini, Yu Huatian mengangguk. Benar, Yang Mulia. Dan, tuan muda keluarga Qin tinggal selama 2 jam penuh sebelum pergi. Mendengar kata-kata ini, alis Long Xiaotian berkerut menjadi karakter sungai. Tidak benar, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Dia menatap Yu Huatian, suaranya sangat rendah. Yang Mulia. Mungkinkah Anda khawatir keluarga Qin akan bersekutu dengan guru negara? Yu Huatian menjawab dengan hati-hati. Tidak. Sue Manyue tidak akan bersekutu dengan keluarga Qin. Dan keluarga Qin juga tidak akan dengan mudah bersekutu dengan Sue Manyue. Bahkan jika mereka ingin bersekutu. Mereka tidak akan bersekutu dengan seorang tuan muda berusia 13 tahun. Pikiran Long Xiaotian sangat jernih, jika bukan aliansi. Lalu apa itu? Yu Huatian sangat bingung. Mengapa menebak-nebak? Aku tahu ada seseorang yang pasti tahu. Kata Long Xiaotian, dengan kilatan dingin di matanya. Yu Huatian, panggil Xuan Yun ke sini, putri durhaka ini. Cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Yu Huatian menerima perintah, dan hendak berbalik untuk pergi. Tetapi pada saat ini, gerbang istana perlahan terbuka, dan sosok anggun dengan gaun hitam panjang berjalan ke dalam aula. Itu adalah putri BIMA, Long Xuan Yun. Yang Mulia Putri. Yu Huatian melihat orang itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut, dia tidak menyangka Long Xuan Yun akan datang sendiri. Kepala pelayan Yu, apakah kamu terkejut melihat putri ini? Wajah Long Xuan Yun acuh tak acuh. Menatap Yu Huatian dan berkata, hehehe. Yu Huatian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak juga, putri datang tepat waktu, Yang Mulia baru saja menyuruhku untuk memanggilmu. Long Xuan Yun mendengus ringan, langsung melewati Yu Huatian, dan perlahan datang di depan Long Xiaotian. Ayahanda, putri datang. Long Xiaotian merasakan firasat buruk melihat Long Xuan Yun yang datang tanpa diundang. Firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Xuan Yun, aku dengar bahwa kau secara pribadi membawa pewaris keluarga Qin ke penjara surgawi tadi malam. Mengapa?
Long Xuanyun mengibaskan lengan bajunya dengan anggun. Ayahanda, guru tidak ingin menikah denganmu, jadi dia menyuruh putri untuk mencarimu. Alis Long Xiaotian terangkat, mata menunjukkan sedikit cahaya berbahaya. Jadi, kau memilih untuk membantunya daripada ayahmu? Long Xuanyun menggelengkan kepalanya. Bertanya balik, Ayahanda, guru tidak ingin menikah denganmu. Bisakah kau membiarkannya pergi? Long Xiaotian mendengar itu. Tiba-tiba dia sangat marah. Bajingan, ini urusanku. Kapan perlu kau ikut campur? Long Xuanyun tiba-tiba mendongak, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Putri hanya tidak ingin guru mengalami nasib yang sama seperti ibunda. Mohon Ayahanda, berpikir 2 kali. Anak durhaka. Long Xiaotian sangat marah. Mengangkat tamparan dan menampar wajah Long Xuanyun. Plak! Darah keluar. Saat ini, di mata Long Xuanyun, secerca harapan terakhir telah benar-benar sirna. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Suara Long Xiaotian dingin. Ayahanda, malam ini kau akan mati. Long Xuanyun berbicara dengan dingin. Begitu kata-kata itu diucapkan, bum bum bum. Sebuah ledakan keras. Di luar istana Yulong, Xuan Manyue berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Angin malam yang menusuk tulang meniup jubahnya. Dia berdiri dengan bangga di udara. Menatap pria tua berambut perak di seberangnya, dia berkata dengan dingin, orang tua. Kita bertemu lagi. Pada saat yang sama, tekanan suci yang mengerikan menyelimuti seluruh istana. Para kultivator di sekitarnya tiba-tiba membeku. Wajah mereka pucat. Di depan Xuan Manyue dan pria tua berambut perak itu. Mereka semua lemah seperti semut. Guru negara, kau sudah keterlaluan. Pria tua berambut perak itu melihat mayat yang berserakan di mana-mana. Sedikit rasa dingin muncul di matanya. Keterlaluan. Xuan Manyue perlahan berbicara, terlepas dari alasannya, bukankah Long Xiaotian pada akhirnya tidak berhasil? Lagi pula, kau juga membunuh banyak orang malam ini. Bagaimana kalau kita hentikan saja di sini? Xuan Manyue menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bibir merahnya melengkung, dan dia berkata dengan dingin. Hentikan saja di sini? Baiklah, tunggu sampai aku membunuh Long Xiaotian. Baru kita hentikan. Bagaimana? Sesepuh berambut perak itu mendengar kata-kata itu. Wajahnya langsung menjadi jelek. Xuan Manyue, kau lancang. Berani membunuh kaisar di istana kerajaan BIMA? Apakah kau tidak takut akan pembalasan dari sekte pelindung negaraku? Jangan banyak bicara omong kosong. Xuan Manyue mendengus dingin, menginjak kehampaan dan melayang ke udara, dengan tangan di belakang punggungnya. Melihat Long Xiaotian di aula, Tetua Agung, selamatkan aku. Long Xiaotian juga merasakan niat membunuh yang melonjak, dan segera memohon bantuan, Yang Mulia. Pergi ke Huangling, aktifkan arai teleportasi, dan panggil ahli tingkat Sen dari sekte pelindung negaraku ke ibu kota. Sesepuh berambut perak itu berdiri di depan Long Xiaotian, lalu mendorong Long Xiaotian ke belakangnya. Dia merasakan kekuatan Xuan Manyue tampaknya lebih kuat dari pertempuran terakhir. Terakhir kali, dia mengandalkan pelepasan segel. Latihan mental untuk nyaris menekan Xuan Manyue. Tetapi hari ini, dia tidak memiliki latihan mental. Mungkin aku tidak bisa menghentikan Xuan Manyue. Saat berbicara, dia segera terbang ke arah Xuan Manyue. Mencoba menahan Xuan Manyue agar Long Xiaotian bisa melarikan diri. HMPH HMPH HMPH. Di atas langit yang tinggi, pertempuran tingkat Saint meletus. Fluktuasi yang dipancarkan oleh tabrakan energi. Seperti guntur yang teredam. Tanah istana kerajaan BIMA langsung retak inci demi inci seperti sarang laba-laba. Para penjaga istana di sekitarnya mundur satu persatu. Pertempuran tingkat Saint. Bukan sesuatu yang bisa mereka ikuti. Di bayangan di istana kerajaan BIMA, kau menonton pertunjukan dengan gembira. Menatap dua ahli tingkat Saint yang sedang bertarung. Jika kerang dan bangau bertarung, nelayan yang diuntungkan. Xuan Manyue dan sesepuh berambut perak tidak akan pernah menyangka bahwa di ibu kota. Masih ada Saint ketiga. Istana bawah tanah Huangling. Di atas altar yang diukir dengan rune kuno. Api aneh yang mempesona mekar dengan api merah. Ada juga gumpalan energi hitam yang naik di sekitarnya. Ini adalah daftar api aneh, latihan mental kompetitif peringkat ketiga. Boom boom boom. Saat itu juga, gerbang istana bawah tanah terbuka, Long Xiaotian dan Yu Huatian dengan panik melarikan diri ke istana bawah tanah. Ketika mereka melihat penghalang. Penghalang itu, mereka menghela napas lega. Sialan Xuan Manyue, benar-benar wanita gila. Long Xiaotian mengutuk dengan suara keras. Kekuatan dan pengejaran dari seorang ahli tingkat Saint di puncak kejayaannya. Terlalu menakutkan baginya. Dia tidak pernah menyangka. Xuan Manyue benar-benar akan mencoba membunuhnya tanpa mempedulikan akibatnya. Ya, orang gila tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Yu Huatian menarik napas dalam-dalam. Sekarang dia mengingat. Mata gila Xuan Manyue, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Biarkan dia merajalela untuk sementara waktu. Ketika ahli dari sekte pelindung negara tiba, itu akan menjadi saat kematiannya. Benar.
Dan juga wanita jalang Long Xuanyu itu, aku juga akan membunuhnya. Long Xiaotian berbicara dengan dingin. Yu Huatian mendengar ini dan dengan cepat berkata, Yang Mulia, cepat aktifkan formasi dan minta Kaisar Agung dari Sekte Pelindung Negara untuk memberikan bantuan. Wanita Xuan Manyue itu terlalu gila. Aku khawatir Tetua Agung tidak akan bertahan lama. Masuk akal. Long Xiaotian mengangguk. Segera dia datang ke altar, sebuah formasi kuno. Formasi itu tidak besar, tetapi di atasnya terukir rumit. Rune misterius. Ini adalah formasi teleportasi, yang terhubung dengan sandaran terbesar dinasti Beiming. Sekte Pelindung Negara. Selama formasi teleportasi diaktifkan, dalam waktu kurang dari dupa, Kaisar Agung dari Sekte Pelindung Negara akan segera tiba. Namun, tepat ketika dia hendak membentuk segel, berniat untuk mengaktifkan formasi teleportasi, suara renyah terdengar dari luar gerbang istana bawah tanah. Ayah Kaisar, hari ini, kita ayah dan anak perempuan akhirnya akan menyelesaikan semuanya. Mendengar suara ini, Long Xiaotian dan Yu Huatian tiba-tiba menoleh keluar istana bawah tanah. Pada saat ini, Long Xuanyu terlihat perlahan berjalan ke istana bawah tanah. Gadis pemberontak, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuh anakku? Wajah Long Xiaotian menjadi benar-benar gelap. Dia tidak tahu dari mana Long Xuanyu, seorang kultivator alam pengumpul ki, mendapatkan keberanian dan keberanian untuk menantangnya. Hehehe. Long Xuanyu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ke langit. Dia memandang Long Xiaotian seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Ke makam Kaisar Beiming, penghalang, formasi teleportasi. Semua ini ada dalam perhitungan guru. Hari ini, kau tidak hanya tidak bisa membunuhku, tapi kau sendiri juga akan binasa di sini. Long Xiaotian. Ekspresi Long Xiaotian berubah drastis, dan ekspresi Huatian juga menjadi sangat buruk. Jika itu benar, maka posisinya benar-benar lalai. Apa maksudmu dengan ini? Suara Long Xiaotian sedikit bergetar. Hehe, Long Xuanyu terkekeh pelan, dia melihat Long Xiaotian yang akhirnya menunjukkan sedikit kepanikan. Sebuah perasaan gembira muncul di hatinya, lalu dia mengeluarkan botol kristal dari tubuhnya. Botol itu jernih dan berkilauan, darah emas yang ada di dalamnya sangat menarik perhatian. Ini adalah esensi darah tingkat suci. Long Xiaotian berteriak kehilangan kata-kata. Di bawah tingkat suci, semuanya adalah semut. Kata-kata ini adalah perkataan yang diakui kebenarannya di dunia kultivasi. Dan setetes darah esensi tingkat suci berarti serangan penuh dari ahli tingkat suci. Ini adalah andalan Long Xuanyu, langkah lanjutan Xue Manyue, ayah Kaisar. Xuanyu akan mengirimmu ke sana untuk menemani ibuku. Mati. Long Xuanyu menunjukkan ekspresi ganas. Dia membanting botol kristal di tangannya, kaca, botol itu pecah. Darah merah keemasan meledak, aura tingkat suci langsung menyapu seluruh istana bawah tanah. Zeng, zeng, zeng. Cahaya merah keemasan yang menyilaukan mekar di istana bawah tanah, kekuatan mengerikan melahap semua yang ada di istana bawah tanah. Boom, boom, boom. Tempat rantai tak terlihat itu mengunci negara, gunung runtuh dan meledak. Debu beterbangan. Sudah berakhir, Ibu Selir. Xuanyu akhirnya membalaskan dendam untukmu. Long Xuanyu mendongak, air mata mengalir di wajahnya. Namun sesosok tubuh tinggi dan besar. Keluar dari asap, suara dingin benar-benar menghancurkan fantasinya. Anak perempuan yang baik, ayah Kaisar tidak ingin mati begitu cepat. Mendengar suara ini, Long Xuanyu tiba-tiba berbalik, menatap Long Xiaotian dengan ngeri. Saat ini, Long Xiaotian. Rambutnya acak-acakan, jubah naganya compang-camping, dan dia tampak sangat menyedihkan. Meskipun terluka parah, dia akhirnya selamat. Bagaimana mungkin? Long Xuanyu tampak tidak percaya. Kau pikir hanya kau yang memiliki darah esensi tingkat suci? Jangan lupa. Kakekmu juga tingkat suci. Long Xiaotian menyeringai mengerikan. Benar. Dia juga punya kartu truf, dia juga punya darah esensi tingkat suci. Bajingan. Aku akan bertarung mati-matian denganmu. Long Xuanyu berteriak dengan nada menusuk, matanya menunjukkan kegilaan. Dia mengeluarkan pedang perak panjang dan menusuk jantung Long Xiaotian dengan kejam. Long Xiaotian mencibir dingin, mengibaskannya dengan jari, kerak. Pedang itu langsung hancur berkeping-keping. Apalagi yang ingin kau katakan? Long Xuanyu menggigit gigi peraknya, matanya penuh keputusasaan. Long Xiaotian, jika kau punya nyali, bunuh saja aku. Justru bagus. Aku akan turun menemani ibuku. Saat ini, dia sudah putus asa. Dia sudah mengeluarkan semua kartunya dan sama sekali tidak bisa melawan Long Xiaotian di alam wujun. Xuanyu, membunuhmu terlalu murah untukmu. Namun, kau benar-benar sudah dewasa, dan semakin mirip ibumu. Bagaimana kalau, sebelum kau mati, menggantikan ibumu? Layani aku sekali saja, kata Long Xiaotian sambil menyeringai licik, lalu menerkamnya. Mencabik-cabik pakaian Long Xuanyu. Binatang. Long Xuanyu meronta dengan panik. Namun, semua itu sia-sia. Dia hanya bisa mengutuk dengan marah. Plak 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 plak. Tepat pada saat ini,
Di dalam istana bawah tanah yang dalam dan sunyi, bergema suara tepuk tangan. Siapa? Ekspresi Long Xiaotian tiba-tiba berubah. Saat ini, di istana bawah tanah, selain dia dan Long Xuanyu, ternyata masih ada orang lain, adapun Yu Huatian. Sudah dibunuh langsung oleh pedang suci. Sungguh menarik, Yang Mulia Kaisar. Dunia ini tahu bahwa kau bukan manusia, tetapi tidak pernah menyangka bahwa kau bahkan lebih rendah dari binatang buas. Bahkan putrimu sendiri pun tidak kau lepaskan. Ceka. Apakah kau tidak takut disambar petir? Setelah kata-kata itu diucapkan, terlihat di pintu masuk istana bawah tanah, sesosok tubuh kurus, perlahan keluar dari kegelapan. Kau, Long Xuanyu merasa gembira. Tuan muda Qin dari keluarga Qin. Kau, Long Xiaotian menatapmu dengan tajam. Berbicara dengan dingin. Yang Mulia Kaisar, ini pertama kalinya kita bertemu, bukan? Mungkin juga yang terakhir kali. Qin Yu perlahan membuka mulutnya. Apakah keluarga Qinmu akan memberontak? Long Xiaotian langsung meraung marah. Kau dengan dingin mengucapkan dua kata. PFFT detik berikutnya, kepala Long Xiaotian terlempar tinggi. Darah menyembur seperti air mancur, setinggi 4 atau 5 meter dari lehernya. Selamat kepada host telah menyelesaikan misi, anugerah tanah. Selamat kepada host telah mendapatkan 100.000 esensi takdir. Selamat kepada host telah membuka tahap kedua jamur baru. Keterampilan ilahi. 100.000 esensi takdir akhirnya tiba. Keterampilan ilahi juga bisa diaktifkan. Kau menghela napas panjang. Kemudian, dia berbalik. Memandang api aneh yang mekar dengan nyala api iblis yang mempesona, langsung menuju ke atas altar. Mekar setangkai bunga teratai putih, seperti batu giok, sangat jernih dan tembus pandang. Sangat indah dan seperti mimpi, tetapi di tengah teratai mekar putik merah. Api aneh yang mempesona yang memancarkan gumpalan aura hitam sebenarnya adalah api iblis. Ini adalah tujuan terbesar pangeran ini. Ekspresimu serius. Ini adalah api aneh peringkat ketiga. Meskipun pemandangan megah kuat, tetapi jika dia terkontaminasi dengan sedikit pun api iblisnya, aku khawatir dia juga akan lenyap. Untungnya, aku telah menyelesaikan misi. Poin sudah cukup untuk ditukar dengan Fen Jue, menelan kekuatan iblis abadi. Klik untuk menelan. Kau menarik napas dalam-dalam, selangkah demi selangkah berjalan menuju api iblis yang menggemparkan dunia. Menelan kekuatan iblis abadi diaktifkan sepenuhnya, Fen Jue juga beroperasi dengan kekuatan penuh. Boom! Saat kau menelan benih api, kekuatan penghancur api aneh meledak. Suhu di istana bawah tanah melonjak puluhan kali lipat. Krek. Istana bawah tanah bergetar hebat, dinding-dindingnya retak lagi, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Kau gila? Kau berani menelan api iblis yang menggemparkan dunia? Tidakkah kau takut dibakar hingga tidak ada sisa tulang? Melihat adegan ini, ekspresi Long Xuanyun berubah drastis. Berbalik dan pergi. SSS. Suhu di sekitarnya masih meningkat, udara dipenuhi aroma api. Seolah-olah merupakan pendahuluan dari letusan gunung berapi. Boom. Beberapa pilar api membubung ke langit. Istana bawah tanah yang besar itu langsung menjadi abu. Di luar Huangling, api aneh membubung ke langit. Long Xuanyun menatap lautan api itu. Keringat dingin benar-benar membasahi punggungnya. Dia menelan ludah dan bergumam dengan suara bergetar. Orang gila, benar-benar orang gila yang tidak menghargai nyawa. Api yang menyilaukan. Meledak sepenuhnya di langit malam. Dalam sekejap, puluhan juta orang di ibu kota. Terkejut dengan api ini dan mendongak ke langit. Bukankah itu pegunungan Huangling? Apa yang sebenarnya terjadi? Kekuatan yang luar biasa. Mungkinkah itu tingkat Saint? Bahkan kekuatan alam legenda? Api aneh, itu adalah api aneh di Huangling. Ya Tuhan, itu sebenarnya api aneh yang legendaris, cukup untuk menghancurkan dunia. Terlalu menakutkan. Di ibu kota, kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang biasa dikejutkan oleh lautan api yang menyapu dunia ini. Beberapa orang yang mengetahui cerita di balik layar. Hati mereka hancur. Tamat. Benar-benar tamat. Kota Kyoto, distrik timur, jalan panjang 10 li. Mayat berserakan di mana-mana, darah mengalir menjadi sungai, mewarnai seluruh jalan menjadi merah. Putra mahkota mengenakan pakaian hitam, membawa pedang raksasa di punggungnya. Seluruh dirinya tampak seperti diambil dari lautan darah. Di belakangnya, ada juga pembunuh berpakaian hitam yang berlumuran darah. Seperti yang Anda rencanakan, korpsi Ren telah dibantai olehnya. Dan saat ini, Chu Yao di sisinya. Namun, dia mendongak dan melihat lautan api di kejauhan. Yang mulia, apakah ini mahakarya Anda? Benar-benar prestasi terindah dalam sejarah Beima. Chu Jian di samping berkata. Yang mulia benar-benar tak tertandingi dalam kecerdasan dan memiliki kekuatan tingkat Saint. Seluruh Beima hanyalah bidak caturnya. Aku sangat menantikan hari ketika Yang Mulia meninggalkan Beima dan melihat dunia. Rumah keluarga Qin. Ibu, Ling Er, menutup mulutnya, melihat lilin api besar di langit, suaranya sedikit bergetar. Ibu, Yuer terkejut, apakah dia pergi ke istana?
Nangong Ling mengangguk, terdiam. Ling Ru berseru kaget. Seluruh tubuhnya seperti disambar petir, terhuyung-huyung, terkejut, memukau. Istana BIMA dilanda perang besar, dan sekarang menjadi lautan api. UR, Nangong Ling sering menghela nafas, dasar kau ini. Tenang saja, anak itu licik, dia pasti akan kembali dengan selamat. Sebenarnya, rencanamu malam ini disetujui olehnya. Tetapi sekarang, dia mungkin menyesalinya. Tidak tahu berapa lama berlalu. Di pegunungan tempat Huang Ling berada, Long Xuanyun masih terpaku menatap pilar api yang membubung tinggi. Suos, embusan angin bertiup, Sue Manyue menyeret tubuhnya yang lemah. Muncul di hadapannya, Sue Yu, apa yang sebenarnya terjadi? Sue Manyue bertanya dengan dingin. Long Xuanyun melihat Sue Manyue datang, seolah melihat jerami penyelamat. Dia mencengkeram kerah baju Sue Manyue dan tergagap, Guru. Long Xiaotian dibunuh olehmu, lalu apa? Katakan padaku. Sue Manyue mengerutkan kening karena cemas. Lalu, kau menelan teknik terlarang, api iblis. Dia gila. Suara Long Xuanyun bergetar. Apa? Sue Manyue memicingkan mata dengan tajam, mata indahnya menatap tajam ke pusat ledakan api. Hanya pusat lautan api yang berwarna merah menyala, segala sesuatu di sekitarnya telah berubah menjadi ketiadaan, hanya menyisakan api. Tetapi Sue Manyue dengan jelas melihat, di posisi tengah, berdiri sosok yang lemah. Dia benar-benar selamat. Sue Manyue membelalakan matanya. Penuh dengan ketidakpercayaan. Suos, saat berikutnya. Sosoknya berkelebat, berubah menjadi cahaya aurora, menembus lautan api. Tiba di depanmu, kau benar-benar menelan teknik terlarang api iblis? Sue Manyue menggigit bibir peraknya, matanya penuh dengan kerumitan. Sakit sekali. Sakit sekali. Kau menggertakkan gigimu, bahkan dengan kekuatannya. Dia juga tidak bisa menahan kekuatan api iblis ini. Omong kosong. Sue Manyue berkata dengan dingin. Akhirnya, seolah telah membuat keputusan, dia segera mengangkatmu dan terbang kembali ke istana Tian Kue. Kehidupan biasa, sepertimu yang seperti manusia api dilempar ke kolam es. Ingat, kali ini, kau berhutang padaku. Di masa depan, aku akan membalasmu 10 kali lipat, 100 kali lipat. Bersamaan dengan itu, kau merasakan suhu di dalam tubuhmu mulai turun. Ujian Jinshi pun tidak sepanas itu. Malah seperti perairan hangat yang mulai menyejukkan tubuhmu, kekuatan misterius mengalir ke seluruh tubuh. Sue Manyue melihat pemandangan ini, tertegun. Apa rahasia yang disembunyikan oleh Tuan Muda Qin ini hingga bisa menahan pembakaran ujian Jinshi? Dan sepertinya sudah ada tanda-tanda pengakuan pemiliknya, sungguh luar biasa. Kilatan keraguan melintas di matanya, seolah-olah telah membuat keputusan. Tapi hahaha. Tepat pada saat itu, kau perlahan terbangun. Rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuh membuat sosoknya tanpa sadar mengeluarkan suara. Tepat pada saat itu, suara mengejek terdengar di telinganya. Tuan Muda Qin yang hebat, sungguh cara yang bagus. Malam ini aku akan membantai istana kekaisaran BIMA. Kau malah menjadi pemenang terakhir. Mendengar itu, kau perlahan membuka mata. Hal pertama yang kau lihat adalah Sue Manyue dan Long Xuanyu yang berdiri di tepi kolam es. Ah, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti sama sekali. Kau berusaha memaksakan senyum palsu. Dia tahu bahwa semuanya tidak bisa disembunyikan dari Sue Manyue. Bagaimanapun juga, dia adalah penyihir dari generasi ke generasi. Tidak mudah untuk ditipu. Jadi, saat ini berpura-pura bodoh adalah yang terbaik. HMPH Sue Manyue mendengus dingin, berkata, dasar anak kecil. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Setelah malam ini, berita tentang pembantaian istana kekaisaran BIMA olehku akan menyebar ke seluruh benua. Kematian Long Xiaotian juga akan ditimpakan kepadaku. Sekte pelindung negara BIMA pasti tidak akan melepaskanku. Sedangkan kau akan lolos tanpa cedera. Hujan badai tidak akan menyentuhmu. Sungguh perhitungan yang bagus. Benarkah begitu? Kau memasang wajah polos. Dengan ekspresi bodoh, menatap Long Xuanyu yang tertegun. Orang ini benar-benar tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu? Sue Yu, kamu keluar. Tiba-tiba, gaya lukisan Sue Manyue berubah. Berkata dengan dingin, Long Xuanyu tertegun sejenak, tidak mengerti apa maksud gurunya. Keluar. Sue Manyue membentak dengan tajam. Long Xuanyu menyerahkan pertempuran. Dengan tergesa-gesa mundur. Dia tahu bahwa gurunya benar-benar marah. Tuan Doktor, karena ini sudah menjadi kesepakatan, mari kita diskusikan bagaimana cara menyelesaikannya. Apa yang kamu inginkan? Selama aku punya, pasti akan kuberikan. Kamu tampak tulus. Karena sudah terungkap, bekerja sama adalah jalan keluar terbaik. Dia percaya bahwa Sue Manyue pasti bisa melihat pro dan kontra di dalamnya. Bunga yang baru saja jatuh, biur, air terciprat kemana-mana. Sue Manyue tiba-tiba melangkah ke kolam es, airnya memercik dan pedang muncul, cahaya berkilauan mendarat. Di wajahnya yang cantik tak tertandingi,
membuatnya tampak lebih cantik tiada tara. Apa yang kamu inginkan? Kamu sedikit panik melihat Sue Manyue yang semakin dekat denganmu. Mungkinkah Sue Manyue ingin putus asa dan menggigitku? Heh. Bibir merah Sue Manyue sedikit melengkung. Dia dengan lembut mencubit dagumu. Jika demikian, kursi ini juga tidak keberatan memberimu pengalaman yang mengejutkan dunia. Tapi, Sue Manyue berhenti berbicara di sini, tetapi tatapannya yang membara membuat kulit kepalamu terasa mati rasa. Tapi apa? Kamu sedikit linglung. Tapi, Nini, mulai sekarang akan menjadi orangnya kursi ini. Bibir merah Sue Manyue bergerak halus, sepasang mata indahnya menatapmu, cahaya melintas. Perasaan aneh melonjak ke alis, membuat seluruh tubuhmu merasakan. Apa yang wanita ini lakukan padaku? Saat ini, kamu belum menyadarinya. Sebuah tanda bulan purnama muncul di dahimu. Semalam angin dan hujan, di atas Tianxiong. Istana Rohao Yue, puncak sisi langit, dek observasi. Sue Manyue mengenakan jubah merah menyala, berkibar tertiup angin. Cahaya bulan yang dingin menyinari wajahnya yang cantik tiada tara. Saat ini, matanya yang indah menatap rendah ke 3.000 lampu terkenal di dalam dan di luar istana kekaisaran. Bibir merahnya sedikit terbuka, menyatakan bahwa sudah waktunya untuk pergi. Long Xuanyun mengangguk, seolah sudah menduga di dalam hatinya, Guru. Selanjutnya, kemana kita akan pergi? Kekaisaran Dakin atau dinasti Kekaisaran Api Ilahi? Hari ini kita membersihkan istana dengan darah, Long Xiaotian meninggal, sekte pelindung negara Beima. Aku khawatir mereka akan mengejar kita sampai ujung dunia. Jadi saat ini hanya kedua kekaisaran ini yang bisa melindungi kita. Sue Manyue mendengus pelan, matanya berkedip, Kekaisaran Dakin. Kaisarnya terlalu ambisius dan metodenya sangat buruk. Aku khawatir dia tidak akan mentolerirku. Dinasti Kekaisaran Api Ilahi, Janda Permaisuri, dan Kaisar. Pikirannya sangat dalam dan serba bisa. Aku juga tidak akan mempercayainya. Kebingungan muncul di mata Long Xuanyun, dia menyesap bibirnya, di seluruh dunia. Mungkinkah tanah kerajaan? Dinasti Kekaisaran Beima tidak mungkin bagi kita untuk tinggal. Dan Dakin dan Api Ilahi, kita juga tidak bisa pergi. Kemana kita bisa pergi? Bibir merah Sue Manyue sedikit terangkat, dia terkekeh dan berkata, Xuanyun. Benua Tianxuan memiliki 3 dinasti kekaisaran top, kita tidak bisa tinggal. Kita juga tidak bisa pergi. 7 sekte kultivasi top tidak akan menerima kita. Jadi, kita hanya punya satu pilihan. Long Xuanyun mendongak, wajahnya penuh keraguan, Sue Manyue dengan lembut membelai rambut indah Long Xuanyun, dan berkata, memohon perlindungan. Menyerahkan nyawa seseorang ke tangan orang lain adalah hal yang paling menyedihkan. Di dunia ini, hanya diri sendiri yang bisa diandalkan. Selanjutnya, aku akan membangun sebuah sekte kultivasi milikku, Sue Manyue. Di masa depan, aku akan membiarkan sekte ini berdiri di puncak kekuatan benua. Bahkan jika itu adalah 3 dinasti kekaisaran dan 7 sekte kultivasi. Mereka hanya bisa melihat ke atas. Aku berkata siapa yang hidup, dia akan hidup. Aku berkata siapa yang mati, dia akan mati. Ah, hati Long Xuanyun bergetar, dengan gembira menatap gurunya. Guru perempuannya, Sue Manyue, adalah wanita paling mempesona di dunia. Dia telah memikirkannya lebih dari sekali. Jika guru perempuannya ingin mendirikan sekte, maka sekte ini pasti akan menggemparkan seluruh benua. Jadi, dia tidak akan pernah meragukan kebenaran perkataan Sue Manyue ini. Guru, apa nama sekte masa depan kita? Sue Manyue berpikir sejenak. Kemudian tersenyum jahat, sebut saja Wuxiang Tian. Long Xuanyun, di dalam istana Tianche, kau melihat panel sistem. Tidak bisa menahan nafas lega, kemajuan pemurnian kompetisi cermin pengalaman, 3%. Sistem memberikan petunjuk, ketika kemajuan pemurnian mencapai 15%, pemilik dapat memanggil dan menggunakan kompetisi cermin pengalaman. Sue Manyue pergi, masalah hari ini akhirnya berakhir, mulai sekarang. Seluruh dinasti Beima mengubah temperamennya, kau menahan rasa sakit yang hebat. Merangkak keluar dari kolam es, pada saat yang sama, sebuah petunjuk terdengar lagi di benakmu. Kompetisi cermin pengalaman, bunga teratai setengah umur dari kompetisi cermin pengalaman, mengandung kekuatan kehidupan yang luar biasa. Status, sekarang telah mengenali pemilik. Kau, bunga teratai dari kompetisi cermin pengalaman, kau melihat bunga teratai putih bersih 9 kelopak di pergelangan tanganmu. Terjadi keheningan, meskipun dia tidak tahu apa gunanya, tetapi hanya dengan kekuatan kehidupan yang luas di dalamnya. Tidak ada salahnya disimpan di tubuh, sudahlah, akan dipelajari nanti. Aku tidak tahu apakah Chu Yao, Chu Jian, dan yang lainnya sudah menanganinya. Katakan padaku, menyeret tubuh yang berat, dan meninggalkan istana Tianche. Ya, sangat pendek, langit Kyoto sudah mulai menunjukkan warna putih ikan. Seluruh rumah tentara keluarga Qin, para pelayan yang diam, Ling Ru dan Nangong Ling, tidak tidur sepanjang malam. Ibu, benarkah tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Hari akan segera terang. Yuer belum kembali,
Aku akan masuk istana, jika terjadi sesuatu pada UR. Aku pasti akan membuat semua orang yang terlibat malam ini membayar dengan nyawa mereka. Mata Lingru memerah, nadanya penuh dengan niat membunuh. Selama ini, dia selalu menunjukkan citra ibu yang lembut dari keluarga Qin, tetapi UR adalah hidupnya. Dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakiti anaknya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada UR, dia pasti tidak akan menyerah. Dengarkan aku, tunggu sebentar lagi. Saat ini, kita tidak boleh terburu-buru. Nangongling menggelengkan kepalanya. Meskipun dia juga cemas, dia sadar. Semakin seperti ini, semakin kita tidak boleh terburu-buru. Masih menunggu? Aku benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Lingru berbicara dengan suara bergetar. Dia buru-buru berbalik untuk memobilisasi pasukan. Dia secara pribadi akan membawa pasukan Tai Futu keluarga Qin untuk menyerbu istana dan menyelamatkanmu. Tepat pada saat itu, sebuah seruan terdengar dari luar aula utama, Tuan muda kecil sudah pulang. Mendengar ini, tubuh Lingru bergetar dan segera berbalik untuk berlari keluar. Nangongling juga perlahan menghela napas lega. Ketika Lingru melihatmu kembali ke rumah, dia dengan marah menjewar telingamu. Dasar anak nakal ini, kemana saja kamu pergi? Kamu membuat ibumu khawatir setengah mati. Hehe, kamu tersenyum pahit dan memasang ekspresi ketakutan. Ibu, aku salah. Peluk. Hati Lingru melunak, baiklah. Lain kali jangan membuat ibu khawatir seperti ini lagi. Nada bicara Lingru juga melembut. Nasi sudah menjadi bubur. Apa yang terjadi tadi malam tidak penting lagi. Yang penting adalah putra kesayangannya. Kamu telah kembali dengan selamat. Saat ini, kamu dan nenekmu, Nangongling, yang wajahnya penuh senyuman, saling bertatapan. Meskipun nenek dan cucu itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, Nangongling tahu bahwa cucu tertuanya ini pasti telah melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia. Hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Cucuku, masa depannya cerah. Setahun kemudian, langit di Kyoto berubah total. Tahun ini ditakdirkan untuk tercatat dalam sejarah. Setahun yang lalu, Kaisar Beimang, Long Xiaotian, meninggal, mengejutkan dunia. Sekte pelindung negara marah. Putra mahkota Beimang, Long Yuan, berhasil naik tahta. Putri mahkota, Ling Qingzu, menjadi permaisuri Beimang. Sekte pelindung negara Beimang memiliki ahli alam suci yang keluar gunung untuk memburu Sue Manyue, bersumpah untuk mendapatkan kembali obat iblis kelas atas. Namun, tidak ada yang tahu bahwa tuan muda kecil keluarga Qin, kamu, telah menjadi raja tanpa mahkota sejati dari dinasti Beimang. Pada saat yang sama, tahun ini, Nangong Sue meninggalkan istana Dewa Salju dan sendirian memasuki kedalaman benua. Memasuki tanah beku terlarang, membuka warisan leluhur yang eksklusif baginya. Di ujung benua yang lain, hal serupa juga terjadi secara kebetulan. Di sebuah ibu kota kekaisaran api suci, seorang tuan muda dari keluarga kerajaan yang terbuang menetapkan pertunangan dengan putri kekaisaran api suci, dan untuk pertama kalinya di gunung belakang keluarga, membangkitkan pelayan wanita cantik yang tertidur selama ribuan tahun, dan memulai jalan kultivasinya. Tidak ada yang tahu, tuan muda dari keluarga kerajaan yang terbuang ini akan mendaki puncak tertinggi sepanjang masa. Kekaisaran BIMA, markas besar tentara keluarga Qin. Di halaman King Feng, dedaunan berguguran di langit, mengikuti angin sepau-sepai. Berguguran di tanah. Seorang pemuda duduk di bawah pohon Feng, berkultivasi dengan tenang. Dia mengenakan pakaian putih, dengan wajah yang sangat cantik dan mempesona. Matanya gelap gulita, rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, auranya sangat mulia. Justru itu kamu. Ding selamat kepada host atas keahlian mencurinya. Telah mencapai tingkat pemula. Ding selamat kepada host atas hancurnya pikiran. Telah mencapai tingkat pemula. Ding selamat kepada host atas biro penenang jiwa. Telah mencapai tingkat pemula. Ding selamat kepada Inang atas pembentukan formasi jiwa. Telah mencapai tingkat pemula. Ding selamat kepada host atas penguasaan ilmu menelan iblis dewa. Telah mencapai tingkat keempat. Ding selamat kepada host atas keberhasilannya melewati cobaan. Api pemusnah dunia telah mencapai 15%. Selamat kepada host karena kultivasinya telah mencapai alam suci tingkat 3. Mendengar suara pemberitahuan sistem di telinganya. Anda perlahan membuka mata Anda, pupil hitam itu seperti bintang dingin yang membelah malam yang panjang. 1 tahun. Akhirnya aku bisa menggunakan kekuatan cermin api iblis ini. Kau tersenyum tipis. Kekuatannya saat ini hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh putih diam-diam mendarat di halaman Qingzu. Halaman kecil yang tidak terlalu besar itu segera dipenuhi dengan tawa seperti lonceng perak. Selamat kepada pangeran muda karena akhirnya mengendalikan api iblis cermin dunia. Mendengar suara yang familiar ini, Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat orang yang datang. Dia memiliki penampilan yang sangat cantik. Aura yang tak tertandingi. Sepasang mata indahnya yang menatapmu seolah dipenuhi dengan ribuan bintang yang bersinar. Dia memiliki lekuk tubuh yang indah dan sosok yang mempesona.
Membuat para pria terpesona, dia adalah pelayan pribadimu. Chu Yao, siluman. Qin Yu bergumam. Kemudian bertanya, Yao katakan padaku. Apa yang terjadi di benua ini baru-baru ini? Sekarang 6 pintu telah sepenuhnya mengendalikan dinasti kerajaan Biu. Kekuatannya menyebar ke dinasti kerajaan lain, bisa dikatakan sedang berada di puncak kejayaannya. Jika bukan sesuatu yang besar, Chu Yao biasanya tidak akan datang mencarinya. Hehe, Chu Yao terkekeh pelan. Bahkan tidak mudah untuk datang ke sisimu. Qin Xuan berkata, sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya saja baru-baru ini ada peristiwa besar yang terjadi di benua Tianxuan, bahkan Menara Tianji pun terkejut.